Ya, oke. Terima kasih, Koko Iva, sudah membawakan acara pada malam hari ini ya. Oke, sebelum saya memulai semuanya, saya ingin beberapa yang bisa silakan dinyalakan kameranya ya. Karena pada malam hari ini saya ingin acaranya itu lebih lebih interaktif dua arah ya. Jadi nggak cuma yang tahu aja, sharing aja. Jadi saya pengen banyak yang memberikan feedback atau respon. Ya, jadi supaya kasihan saya juga ya, biar saya nggak ngomong sendiri ya, kayak kayak lagi ngomong di tengah hutan gitu ya, nggak ada responnya. Oke, silakan dinyalakan. Nah, dinyalakan. Nah, terus saya pengen kita, karena ini tadi sudah dikatakan ya, ini adalah Zoom pertama ya, muda-mudi nasional di tahun 2022. Semoga ini bisa menjadi inspirasi ya, dan menjadi semangat untuk kita semua untuk memulai lagi di tahun yang baru ini ya. Saya pengen kita mulai dengan memberikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua di rumah masing-masing. Silakan. Oke, ya saya walaupun nggak dengar, tapi saya kira-kira tahu lah ya ramainya gimana ya. Oke, nah sekarang saya pengen kalau bisa kita membiasakan diri ketika nanti saya sharing akan ada beberapa kali saya akan melakukan seperti yel-yel begitu ya, yel-yel yang bersambut. Nah, jadi supaya kita semua lebih lebih apa ya, lebih interaktif dan lebih lebih sigap ya dalam memperhatikan sharing pada malam hari ini. Nah, jadi yel-yelnya mudah, sederhana. Nanti ketika saya bilang masuk akal, ya, ketika saya bilang masuk akal, saya pengen teman-teman yang sudah siap di depan HP atau laptop langsung di-unmute, kemudian balas saya dengan bilang masuk akal, kayak gitu ya. Gampang ya, jadi ketika saya bilang masuk akal, teman-teman langsung unmute, bilang masuk akal. Ya, nah sekarang kita latihan dulu ya. Nah, jadi latihan, silakan di-unmute, saya pengen dengar suaranya teman-teman sekalian, baik dari teman-teman muda-mudi, Tauyu maupun di luar dari itu ya. Oke, kita latihan ya. Saya pengen dengar suaranya semuanya ya. Masuk akal? Masuk akal. Nah, sip, mantap sekali lagi ya. Masuk akal. Sip. Oke, terima kasih ya. Terima kasih responnya. Nah, kemudian berikutnya adalah selain memberikan respon yel-yel, kalau yang ingin bertanya untuk langsung berbicara silakan saja ya, langsung potong, langsung kok saya mau nanya. Jadi jangan malu-malu. Kalau misalnya malu boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya mau bertanya sesuatu yang sensitif dan mau anonim ya tanpa nama juga boleh sih, kita chat di komentar itu langsung kirim ke boleh ke MC ya, boleh ke Infocom, boleh ke MC ya. Taukuan Tai Cingkung ya, langsung ke Kokuiva. Jadi nanti langsung ditanyakan dan kasih tahu aja itu mau anonim ya, jadi tidak disebutkan nama. Nah, kenapa kita harus aktif dan harus bertanya pada malam hari ini? Karena hadiahnya menarik ya, jadi sudah ada di tangan saya. Ini ada 6 lembar ya, diberikan 6 lembar hujodoh. Nah, nanti dari pertanyaan yang paling baik, paling menarik, paling tulus, dan juga yang responnya paling aktif itu akan kita pilih 6 orang, langsung dihubungin, langsung kita kirimin 1 lembar hujodoh. Ya, semoga jadi bisa membuat kita yang masih jomblo-jomblo, yang single, bisa menarik jodoh yang baik ya pada tahun ini, dan juga yang sudah berpacaran atau sudah menikah dengan Hu ini diharapkan bisa lebih harmonis lah ya, lebih sejahtera dan langgeng. Oke, sebelum itu, sebelum saya lupa ya, saya juga ingin mengenalkan diri. Nama saya Vincent, mungkin yang belum kenal. Nah, pada malam hari ini, sambil saya share screen ya, nah saya ingin membawakan sebuah tema, yaitu seni memahami pasangan. Oke. Nah, itu adalah foto saya dan istri saya, ya, Fanny Francisca. Nah, itu lagi foto prewed, dan memang saya tulis di situ, slide ini terinspirasi dari istri saya, tentu saja. Nah, saya yakin mungkin untuk membawakan tentang asmara atau hubungan ya, hubungan dengan pasangan, mungkin banyak orang lain yang memang lebih capable lah dari saya. Karena kalau dilihat-lihat ya, saya juga baru menikah dengan istri saya itu baru 2 tahun. Ya, jadi Februari bulan depan itu adalah pas anniversary 2 tahun saya dengan istri saya. Nah, jadi saya diberikan kesempatan pada malam hari ini ya. Terima kasih diberikan kesempatan untuk membawakan tentang pasangan, tentang asmara di muda-mudi. Nah, saya pikir
pada malam hari ini saya bisa membawakan apa yang selama ini sudah saya terapkan, yang sudah saya pelajari dan sudah saya riset, ya, dengan latar belakang psikologi, dengan segala buku dan segala jurnal yang sudah saya baca, dan tentu saja dengan praktek yang sudah saya terapkan dengan istri saya di rumah tangga. Ya, jadi saran-saran atau tips atau trik berikut ini tentang memahami pasangan itu tentu saja yang sudah saya jalani, yang sudah saya alami. Dan saya bersama istri saya tentu berkomitmen untuk menemukan gimana sih cara atau pola ya dalam kehidupan berpasangan yang paling baik untuk kita semua. Ya, karena ini sangat ambigu ya. Tentu dari satu buku ke buku lain itu bisa mengajarkan hal-hal yang berbeda. Nah, yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah hal-hal yang kiranya sudah saya praktekkan dan berhasil. Jadi mungkin bisa menolong teman-teman sekalian, baik yang jomblo, berpacaran maupun menikah, supaya bisa lebih terbantu lah. Ya, masuk akal? Masuk akal. Masuk akal. Ya baru Ko Aris ya, nanti Ko Aris yang dapat kunya ini ya. Oke, yang lain ya, saya harap nanti kita harus siap-siap tuh mouse-nya di mouse atau jari kita ya, kita siap di tombol unmute ketika saya bilang masuk akal, kita semua berikan masuk akal ya responnya supaya lebih semangat. Oke, kita masuk ke slide pertama. Nah, pertama-tama kita harus menyadari dulu mengapa sih harmonis dengan pasangan atau memilih pasangan yang benar itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sangat-sangat penting. Nah, kenapa sih? Yang pertama kita harus melihat ya, bahwa ketika kita menikah, nanti kan tujuannya adalah menikah. Ketika kita menikah dengan seseorang, itu adalah seperti dua orang hebat menjadi satu. Kalau misalnya nih, mungkin ada beberapa orang yang punya pola pikir atau pola pandang ya, bahwa tidak mau menikah, mau sendiri saja. Karena kalau menikah itu nanti repot lah, harus mengalah lah, harus gimana lah. Ya, itu adalah sebuah pola pikir. Cuman menurut saya adalah ketika kita sendiri, ya seperti gambar itu kan ada perahu layar ya. Ketika kita sendiri itu kita seperti seseorang nahkoda tanpa perahu. Begitu juga dengan orang lain. Dia seperti perahu layar tanpa nahkoda. Memang bisa sih dengan sendiri kita bisa menuju ke tujuan kita dengan berenang. Atau perahu layar itu dengan ketiup angin begitu aja. Dia lama-lama bisa nyampe juga ke tempat tujuan yang dia inginkan. Nah, namun ketika kita menikah dengan seseorang, ya dua orang menjadi satu, menurut saya itu adalah seperti nahkoda ini akhirnya ketemu dengan kapal layarnya. Dengan kemampuan dia dan dengan kapal layar yang baik, dia bisa mengatur layarnya, mengatur kekuatan anginnya, sehingga dua orang ini pasti akan sampai di tujuan itu dengan lebih cepat. Itu yang saya yakini. Ya, begitu juga dengan ketika kita menikah dengan upacara yang begitu sakral, begitu suci ya. Menurut saya itu adalah seperti tiap orang kan ada hokinya masing-masing. Nah, ketika kita menikah itu hoki satu orang dengan hoki pasangannya itu menjadi satu, menjadi sebuah hoki yang jauh lebih besar. Ya, itu yang saya yakini. Nah, maka dengan kita menikah dan berpasangan, hidup berumah tangga itu pasti akan dampaknya jauh lebih baik dalam kehidupan kita, dalam mencapai impian-impian kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah mencintai dan merasa dicintai. Ya, ini juga saya masukkan dari riset ya, dari jurnal psikologi, bahwa ketika orang merasa dicintai dan ketika dia bisa mencintai seseorang dengan tulus, itu adalah bahan bakar utama dia untuk mencapai cita-cita dia. Ya, itu seperti istilahnya adalah oksigen untuk jiwa dia. Ya, kita bayangkan ketika nih, misal kita sendiri ya, walaupun kita hebat lah, walaupun kita bisa mencapai apapun ya, setinggi apapun, kita hebat, kita bisa melakukan apapun, tetapi ketika kita pulang, kalau tidak ada seseorang yang bisa mendukung kita, tidak ada seseorang yang bisa mendengarkan kita ya, menemani kita ketika kita down, nah tentu ini akan sangat menghambat kita. Nah, kalau misalnya kita mempunyai pasangan dan hubungannya ini sehat, nah ketika kita pulang, kita ada orang yang diajak diskusi, ada orang yang mau mendengarkan kita, mensupport kita dengan sepenuh hati, nah tentu ini adalah bahan bakar yang sangat-sangat
sangat-sangat baik. Ya, besok pasti kita akan kembali refresh lagi, kita semangat lagi, dan itu tentu saja tidak terlepas dari pengaruh pasangan kita. Nah, yang ketiga adalah ketika kita berpasangan, ya, baik berpacaran ataupun menikah, itu sebenarnya mengajarkan kita dan mengubah kita dalam banyak hal. Ya, mengubah kita dalam banyak hal. Kalau kita sendiri, hidup sendiri, kita nggak akan tahu gimana caranya toleransi sama orang lain. Kita tidak akan tahu gimana caranya komunikasi yang baik dengan pasangan. Kita nggak tahu gimana caranya ngalah. Kita nggak tahu gimana caranya saling mengerti. Nah, jadi dengan berpasangan itu kita kayak sekolah lagi gitu. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Dan pelan-pelan kita akan mengubah diri kita sendiri menjadi individu yang lebih baik. Ya, jadi sepenting itu mempunyai pasangan dan relationship atau hubungan yang baik. Nah, sekarang saya ingin bahas, kalau memang itu penting, pertanyaannya adalah seberapa penting sih? Ya, jadi yang di tengah itu misal kita dengan pasangan ya. Nah, kita dengan pasangan, dengan suami atau istri kita. Kemudian ada juga orang tua kita. Ya, ada juga mertua kita. Nah, kemudian yang di kanan atas itu mungkin nanti ada anak-anak kita. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana yang lebih penting, yang mana yang lebih diprioritaskan? Ya, tentu ini menjadi dilema bagi kita. Kalau menurut saya pribadi, ya menurut saya dan istri saya, kita mempunyai pola pikir bahwa sebenarnya yang diprioritaskan nomor satu tetaplah pasangan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena begini, misalkan kita perumpamaannya ya, orang tua kita memang mendidik kita dari kecil, membesarkan kita dan sebagainya, ya. Nah, kemudian suatu saat ketika orang tua kita sudah tua, ya sudah pasti kan kita masih muda, orang tua kita sudah tua dong. Nah, tentu pada suatu hari orang tua kita akan meninggalkan kita duluan. Ya, orang tua kita pasti akan meninggalkan kita duluan. Anak-anak kita juga seperti itu, dari kecil nempel sama kita, ya kita didik, kita besarkan. Kemudian ketika anak ini tumbuh dewasa, dia akan yang lain, dia punya keluarga sendiri, dan dia juga akan meninggalkan kita. Nah, pada akhir waktu, ketika masa tua kita, siapa yang tetap menemani kita? Nah, ini menjadi pola pikir kita. Tetap pasangan kita yang akan menemani kita sampai akhir hayat kita. Ya. Jadi ketika kita berpasangan, menikah, pasangan kita itu adalah orang yang sudah mengorbankan waktu dia, mengorbankan kehidupan dia, mengorbankan keluarga dia atau orang tua dia, dan dia masuk ke keluarga kecil kita. Dia mengorbankan yang lain untuk menjadi keluarga kita. Nah, tentu juga harus ada imbal balik dari kita. Ya, jadi maka menurut saya yang tetap diprioritaskan nomor satu itu adalah dengan pasangan. Nah, tentu akan muncul masalah, muncul pertanyaan. Lalu bagaimana dong dengan kita mau berbakti dengan orang tua? Ya, kan kita namanya budaya Tionghoa ya, budaya orang Chinese itu pasti ada yang namanya berbakti dengan orang tua. Ya, tentu saja itu adalah faktor atau hal yang sangat berbeda. Ya, faktor yang lain. Maksud saya di sini adalah ketika kita harus memprioritaskan pasangan atau orang tua, menurut saya tentu saja jawabannya adalah pasangan. Ya, walaupun kita memang tetap harus berbakti pada orang tua, tetapi prioritas nomor satu tetap pasangan. Karena pasangan adalah seperti belahan kita, nah, belahan jiwa kita. Jadi itu sangat-sangat penting dan prioritasnya nomor satu dibanding orang tua ataupun anak kita. Oke, nah ini juga ya telah dibuktikan di beberapa riset ya, di beberapa survei bahwa kualitas hidup seseorang itu ditentukan oleh kualitas hubungannya dengan pasangan. Kenapa bisa gitu sih? Nah, kita coba lihat ya. Ketika seseorang itu mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang sehat dengan pasangannya, dengan istrinya atau dengan suaminya, maka bisa lihat terpancar dari wajah dia, terpancar dari kehidupan dia sehari-hari, terpancar dari tindak tanduk dia. Ya, itu sudah sebuah fakta yang tidak bisa terelakkan. Sedangkan kalau misalnya nih begitu pulang sama pasangannya berantem terus, hubungannya dingin, tidak harmonis dan sebagainya, tentu ini akan sangat menghambat kualitas hidup seseorang. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa harmonis dengan pasangan kita, tentu itu kita udah pasti bisa ngalah,
ya kita mau belajar komunikasi, belajar ngerti orang lain, itu menunjukkan kualitas hidup kita. Lebih-lebih lagi itu menunjukkan kualitas siu tau kita. Ya, jadi kalau kita mau membicarakan siu tau yang tingkatannya tinggi, ya, menjadi manusia yang bijaksana, melakukan kebajikan, dari dasarnya, dari base-nya itu adalah pasangan kita, rumah tangga kita. Nah, itu bisa terpancar dari situ. Ya. Oke, kita akan masuk ke materi yang akan saya bawakan. Itu 20% adalah mengenai ketika single dan memilih pasangan. Ya, 20%. Kemudian saya akan bahas 40% mengenai ketika pacaran dan 40% ketika kehidupan menikah. Ya, jadi nanti akan saya berikan waktu juga untuk pertanyaan, tetapi kalau misalnya lagi seru nih, lagi gemes pengen nanya, silakan aja langsung nyalakan ya mikrofonnya, langsung nanya. Itu saya tidak masalah. Kalau misalnya malu, boleh silakan di chat ya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke yang single, ini juga perlu kita pahamin, yaitu tentang sifat feminin dan maskulin. Ya, jadi saya di sini tidak banyak menyebut perempuan dan laki-laki, karena ada perempuan yang punya sifat maskulin, ada laki-laki yang punya sifat feminin juga. Ya, saya di sini menyebut sebagai feminin yang kebanyakan dimiliki oleh perempuan, dan maskulin kebanyakan dimiliki oleh laki-laki. Jadi ini lebih membicarakan tentang hormon ya, hormon dan karakteristik dari feminin dan maskulin. Oke, sekarang kita lihat misalkan feminin atau yang banyak dimiliki oleh perempuan. Ya, perbedaannya dengan maskulin itu apa sih? Yang pertama, dari pola pikirnya itu cenderung lebih rumit dan lebih mendetail. Ya, lebih rumit dan lebih mendetail. Kalau yang maskulin itu cenderung lebih cuek dan lebih logis. Ya. Nah, sebentar. Cuek dan logis. Kita bisa lihat di sini ya bahwa tidak ada yang lebih benar atau lebih salah, yang lebih bagus atau lebih jelek, itu nggak ada. Menurut saya feminin dan maskulin ini seperti yin dan yang. Ya, jadi dua-duanya itu sama-sama bagus, saling memenuhi, saling mengisi. Ya, kita harus memahami itu dulu. Nah, misalkan feminin, rumit dan mendetail itu kayak gimana sih? Misalnya ya, kalau perempuan itu sedang berpikir ya, dia itu akan lebih cenderung berpikirnya itu ke semua hal. Ya, sekali berpikir itu memikirkan banyak hal. Hal yang kecil-kecil, ya, yang perengkelan-perengkelan, yang atribut-atribut itu akan semua dipikirin. Jadi seolah-olah kelihatannya rumit. Kalau laki-laki itu cenderung cuek dan logis, mikirin satu ya satu begitu. Mikirin misalnya ke jangka panjang ya jangka panjang. Perempuan lebih mikirin ke lebih banyak hal yang secara mendetail. Misalnya saya kasih contoh nih. Misal laki-laki sama perempuan, sama-sama case-nya adalah mau beli sampo di supermarket. Misalnya, kalau misalnya laki-laki masuk ke supermarket gitu ya, mau beli sampo, ya udah dia langsung jalan ke counter bagian sampo. Dia ambil. Mau pakai sampo apa, dia masukin, dia ke kasir, dia bayar, selesai. Ya, beli sampo judulnya. Kalau perempuan mau beli sampo, masuk ke supermarket, dia nggak langsung ke counter sampo. Dia akan muter dulu. Semua counter dia puterin. Kenapa? Karena dia sambil mikirin di rumah saya minyaknya habis, ya apalagi yang saya butuh beli. Seperti itu. Karena dia memikirkan semuanya, lebih mendetail. Jadi ketika misalnya ada diskon, dia mikir, wah ini bisa membantu suami saya nih untuk penghematan kan. Ada diskon dia beli, ada buy one get one dia beli, ya kan. Kemudian ada yang sayur yang bagus dikit, murah, lagi promo dia beli. Udah masukin ke kasir, nah akhirnya samponya yang ketinggalan ya. Di terakhir-terakhir akhirnya malah nggak beli sampo. Ya itu kira-kira saja seperti itu. Tapi di sini saya mengatakan bahwa oh ini tidak ada yang lebih baik cara berpikir yang sebenarnya saling mendukung. Ya, jadi ketika perempuan dan laki-laki itu menjadi satu, itu justru sangat bagus. Ya, yang logisnya ada, yang lebih mendetailnya pun juga ada. Makanya ini kita harus pahami dan kita tidak boleh menjudge pasangan kita seperti negatif seperti itu ya. Yang kedua, tentang perasaannya. Kalau perempuan itu perasaannya atau emosinya itu lebih mudah terikut atau tersangkut. Jadi ketika misalnya nih dia kalau baru dekat sama orang, misal sama orang luar ya, dia dekat sama orang,
kemudian ternyata orang tersebut mengkhianati dia atau menusuk dia dari belakang misalnya. Nah, untuk seorang perempuan, ini akan sangat sulit untuk bisa move on. Kenapa? Karena perasaannya ikut. Dia pasti akan memikirkan kenapa sih dia bisa begitu, padahal saya sudah baik, dan sebagainya. Kenapa sih ada orang setega itu? Ya. Nah, ini adalah karena perasaannya ikut. Sedangkan kalau laki-laki, dia akan lebih mudah move on. Kenapa? Karena di pikiran dia itu gampang dikotak-kotakin. Kalau misalnya orangnya baik, ya sudah masuk ke bagian teman, baik. Tapi kalau misalnya orangnya mengkhianati kita, ya sudah kita masukkan ke bagian musuh misalnya ya. Jadi gampang dikotak-kotakin. Kalau musuh ya musuh, saya nggak peduli, pokoknya saya nggak suka aja sama dia. Nah itu cara kerja, cara pikir laki-laki lebih gampang mengkotak-kotakan. Ya jadi tapi ya ini kan tetap ya kita tidak bisa bilang mana lebih bagus, mana lebih jelek. Kekurangannya kalau dari laki-laki karena mengkotak-kotakan dia jadinya lebih tidak peka. Ya, lebih nggak bisa membaca perasaan, misalnya orang ini maksudnya mau gimana, orang ini perasaannya lagi sedih atau lagi gimana, itu lebih tidak peka. Ya, jadi istilah laki-laki tidak peka itu benar adanya. Ya, itu kekurangannya dari cara pikir yang mengkotak-kotakan dan logis ini. Sedangkan perempuan dia akan lebih bisa memberikan empati sama orang karena perasaannya ikut. Jadi ketika orang sedih dia akan bisa merasakan, dia akan bisa lebih tahu orang ini lagi mikir apa, lagi merasa apa. Nah, ini adalah kelebihannya. Kekurangannya adalah dia perempuan akan lebih gampang bawa perasaan, ya lebih gampang baper, lebih gampang sedih, gampang stres dan sebagainya. Nah, jadi semua adalah ada kurang, ada lebihnya. Tidak ada yang lebih baik dari satu sama lain, ya. Nah, yang terakhir ini ada di pola otak kita ya. Jadi kalau feminin atau perempuan itu lebih banyak main di otak kanan kalau nggak salah ya. Nah, jadi otak kanan ini dia lebih mahir, lebih bisa dalam yang namanya pelafalan atau bicara atau vocabulary, perkataan, dan ingatan. Jadi ketika dia misal ngomong, dia basa-basi, dia menciptakan kalimat, menciptakan kata-kata, itu perempuan lebih hebat. Karena cara kerja otak dia seperti itu. Dan ingatannya akan lebih baik, karena itu tadi, semua yang detail, semua yang kecil-kecil itu semua dipikirin. Jadi lebih gampang ingat. Sedangkan kalau yang laki-laki tentu pasti akan lebih gampang lupa. Nah itu saya yakin lah, karena itu memang benar adanya ya. Laki-laki itu karena lebih pakai ke otak kiri, kebanyakan laki-laki ya, lebih pakai otak kiri, maka kemahiran dia adalah lebih ke arah problem solving. Kalau misalnya ada masalah karena perasaannya nggak ikut, dia langsung pakai logika, jebret, nah itu problemnya akan lebih gampang selesai. Perempuan lebih susah, kenapa? Karena ketika ada problem kena diri dia, perasaannya ikut. Sehingga ketika dia mau memutuskan, perasaannya itu yang mengganggu decision making dia, atau mengambil keputusan dia. Ya, nah berikutnya yang laki-laki akan lebih gampang tentang persepsi. Karena ya itu tadi perasaannya nggak ikut, jadi dia gampang ganti persepsi, ganti sudut pandang itu lebih mudah untuk laki dan dari ruangan ya itu laki-laki lebih bisa melihat misalnya nih dari ruangan ini simetris atau enggak, lurus atau enggak. Nah, itu laki-laki lebih bisa melihat dari perempuan ya, dari yang feminin. Masuk akal semuanya? Masuk akal. Masuk akal. Nah, sip, masuk akal ya. Semoga biar nggak bingung ya, jadi saya tanyain supaya masuk akal. Nah, dari teman-teman sendiri ya, dari teman-teman sendiri saya pengen dong dengar beberapa atau di komen ya, apa sih perbedaan laki-laki dan perempuan yang selama ini kalian rasakan? Dari pengalaman kalian berpacaran atau misalnya punya teman dari beda gender, itu kira-kira perbedaan laki-laki dan perempuan itu apa sih? Nah, silakan. Mungkin ada yang mau komen, ada yang memberikan feedback. Silakan. Laki-laki, ada yang komen laki-laki doang tuh ya di chat, atau nyalakan mikrofonnya bisa langsung memberikan feedback ya supaya kita lebih interaktif lah malam ini. Cewek lebih ribet pemikirannya daripada cowok. Kalau cowok lebih simple, laki-laki biasa lebih cuek, laki-laki lebih logika, kalau perempuan lebih ke perasaan.
Ya, oke ya, silakan tulis komennya di situ ya. Nah, ini benar-benar sekali ya. Tadi yang saya jelaskan itu adalah dari sisi cara kerja otaknya lah, dari sisi psikologisnya kenapa bisa begitu. Ya, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini pun mungkin kita sudah rasakan. Kita bisa mengetahui, menyadari bahwa memang laki-laki dan perempuan itu anggap aja kayak spesies berbeda lah. Ya, kayak bebek ini, bebek di depan ini, anggap aja semuanya itu beda. Warnanya beda, struktur fisiknya beda, pemikirannya beda, semuanya beda. Nah, jadi kita bisa lebih memahami ketika kita masuk ke kehidupan berpasangan. Ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke yang pertama, yaitu single dan memilih pasangan. Ya, siapa yang single silakan tunjuk tangan sendiri di rumah masing-masing ya. Oke, single dan memilih pasangan. Untuk yang masih single, saya ingin membahas dulu yang namanya golden age atau masa-masa emas kita dalam mencari pasangan. Kenapa sih ini penting? Ya karena memang penting ya. Jadi kalau misalnya kita sudah lewat dari masa-masa emas ini akan lebih merugikan untuk diri kita sendiri. Karena banyak orang berpikiran ya apalagi zaman sekarang ya, zaman ketika orang-orang itu lebih mengedepankan karir, lebih mengedepankan kompetisi. Ya, ketika dunia ini kehidupan itu lebih cepat, berputar lebih cepat. Sehingga kita sudah sulit untuk bisa membayangkan waduh, nikah muda, belum punya kerjaan, belum mapan, nanti gimana? Ya, itu adalah yang pemikiran dari banyak muda-mudi zaman sekarang. Nah, saya sekarang jabarkan dulu ya tentang golden age. Jadi untuk laki-laki, ya golden age-nya itu adalah di bawah umur 35. Ya. Jadi kalau misalnya sudah di atas 35 berarti sudah lewat masanya. Kenapa? Karena memang laki-laki itu kan lebih di atas dari perempuan umurnya ya, karena mungkin laki-laki itu lebih dituntut oh harus sudah mapan dulu, karirnya harus sudah lebih baik dulu dan sebagainya. Nah, kalau perempuan golden age-nya itu adalah 30, di bawah 30. Kenapa? Nah, karena dalam riset membuktikan bahwa ketika umur 30 ke atas ya, mulai dari umur 30 kesuburan dan kemungkinan untuk hamil itu mulai perlahan berkurang. Ketika di umur 30, kemungkinan hamil adalah 25%. Ya, kemungkinan hamil 25%. Nah, seiring bertambahnya umur, dia akan berkurang terus sedikit demi sedikit. Dan ketika mencapai umur 40, rata-rata ya, kemungkinan hamil dari seorang perempuan adalah turun menjadi sisa 10%. Jadi dari sini menurut saya ini sangat-sangat penting. Karena apa? Karena tentu kita berpasangan, keinginannya, maunya itu adalah punya keturunan, punya anak yang baik, yang berbakti. Ya, dari salah satu UFU kita, ya, Fulusochaiting, terakhir itu adalah keturunan. Jadi keturunan atau anak itu merupakan salah satu 5 hoki terbesar kita. Bukankah sayang kalau misalnya kita hidup, enggak lah, nggak mau nikah lah, atau enggak lah, nggak mau punya anak lah, repot. Nah, pertanyaannya adalah kita dikasih rezeki, ya, yaitu keturunan yang baik, kok kita nganggapnya repot? Ya, itu mungkin bisa menjadi renungan untuk kita semua. Fulusochaiting. Tentu kita mau semuanya, termasuk keturunan yang baik. Maka persepsi sangat penting. Kalau kita lewat di umur 40, lebih sulit untuk bisa hamil dan mendapatkan keturunan. Ya, karena yang terjadi ketika kita terus bertambah umurnya, ya, terutama perempuan, itu jumlah sel telurnya juga semakin berkurang. Kemudian berikutnya adalah sel telurnya kemungkinannya mempunyai kromosom yang tidak normal itu meningkat. Ketika kromosomnya tidak normal, itu akan sulit untuk mempunyai keturunan. Ya, berikutnya lagi adalah meningkatnya resiko terkena penyakit dalam kandungan seperti mioma dan endometriosis. Nanti silakan di Google ya, itu dinding rahim atau yang menjadi darah menstruasi itu tumbuhnya tidak normal. Nah, itu meningkat resiko itu ketika kita bertambah umur, membuat kita semakin sulit untuk bisa hamil dan punya keturunan. Kenapa saya sangat-sangat care dengan ini? Karena yaitu tadi ya, keturunan adalah salah satu anugerah yang harus kita
dapatkan, harus kita miliki lah dalam kehidupan. Nah, terus pertanyaannya, kalau misalnya nih sudah melewati masa emas, terus gimana? Ya, menurut saya ya, menurut pandangan pribadi saya sih, sebenarnya ketika orang sudah melewati masa emas dan belum punya pasangan, sebenarnya penyebabnya cuma ada dua. Simple aja, cuma ada dua. Pertama adalah kita itu tidak tertarik dengan siapapun. Jadi mungkin kita ini banyak yang nembak, banyak yang ngejar ya, banyak yang ngincer kita, mau sama kita, tapi semua kita tolak. Nggak mau, kitanya tidak tertarik dengan siapapun. Nah, saran untuk kalau kita yang dimasuk ke kategori yang pertama adalah tentu ya harus menurunkan standar kita. Ya, tentu kita harus menurunkan standar kita. Kan kita nggak mau jadi orang yang berkualitas ya. Kita rasa standar kita tinggi, orang-orang lain itu kayaknya belum pantas lah untuk jadi pasangan kita, tapi nanti kita menjomblo seumur hidup kita. Tentu kita nggak mau kayak gitu. Ya, jadi saran untuk ketika kita masuk kategori yang pertama adalah tentu turunkan standar kita. Ya, nanti di belakang akan saya bahas kalau misalnya mau cari laki-laki itu yang penting gimana, cari perempuan itu yang penting harus seperti apa. Jadi mungkin itu bisa jadi pola pikir yang baru untuk kita. Yaitu yang pertama, kita nggak tertarik dengan siapapun. Itu lebih gampang menurut saya, karena orang-orang mau sama kita. Tinggal kitanya yang bisa menerima nggak orang lain yang mau sama kita. Yang kedua, ini yang lebih sulit, karena tidak ada orang yang tertarik dengan kita. Maksudnya apa? Maksudnya kita misal udah berusaha nih, kita udah ngejar orang, kita udah mungkin deketin orang, tapi orang-orang nggak ada yang mau sama kita. Nah tentu ya, saran untuk yang kategori kedua ini adalah pertama kita harus melihat kekurangan kita apa. Ya, biasanya ketika nggak ada orang yang tertarik sama kita, itu pasti karena kita mempunyai sebuah kekurangan. Baik itu kekurangan fisik, baik itu kekurangan perilaku atau pola pikir kita, ya cara bicara kita, tindak tanduk kita, nah itu pasti akan ada kekurangan. Jadi kalau misalnya kita ada di kategori ini ya tentu kita harus beli cermin sebesar-besarnya, terus kita lihat saya kurangnya di mana. Ya kita harus menyadari itu. Cara lain lagi adalah kita coba tanya ke orang yang terdekat kita. Kok saya ini jomblo terus ya? Misalnya ya, apa sih kekurangan saya? Apa sih yang harus diperbaikin? Nah itu harus diperbaikin ya, harus ditingkatkan. Kita nggak bisa santai-santai terus kita berpikir bahwa ya udahlah jodoh pasti datang sendirinya dengan kita. Nggak ada, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Nah, karena saya mengingat juga salah satu cangtau dari sefu kita di salah satu PPTM ya, ketika lagi cangtau di depan muda-mudi. Sefu bilang bahwa percintaan itu seperti medan perang. Ketika kita santai-santai, kita ya udahlah, yang penting saya mencintai diri saya sendiri. I love myself. Kira-kira kayak gitu ya. Yang penting saya cinta diri saya sendiri, nggak masalah lah. Yang penting nanti jodoh datang sendirilah sama saya lah, kayak gitu. Ketika kita berpikiran seperti itu, orang-orang di luar sana yang kualitasnya baik, yang kira-kira mungkin mau sama kita, calon-calon jodoh kita, itu semua udah diambil sama yang lain. Ya, itu sudah taken semua. Semuanya udah, orang-orang baik itu sudah pasti punya pasangan. Tinggal kita tersisa sendirian di medan perang kosong. Tinggal kita sendiri. Karena apa? Karena kita tidak mau membuka hati kita. Ya, jadi ini yang saya ingat dari sefu kita. Ya, saya pikir-pikir wah hebat juga sefu kita, maksudnya memikirkan sampai segitunya, ya. Memikirkan sampai ke hubungan berpacaran dari muda-mudi kita. Nah, saya sangat-sangat setuju. Memang kayak medan perang. Kalau misalnya kita ngincer ya udah kita kejar. Ya. Nah, ketika saya dulu ya kan saya juga pernah jomblo, pernah punya mantan, pernah putus, pernah nyambung, pernah pacaran dan sebagainya. Akhirnya sekarang menikah. Ya tentu pernah merasakan seperti itu. Dulu saya merasa kualitas saya itu di bawah. Saya merasa loh ya, saya nggak pede. Jadi kualitas saya di bawah. Jadi saya hanya ngira ya udahlah, paling saya juga dapat perempuan yang ya udahlah yang biasa-biasa aja. Tidak berani bermimpi lah pada intinya. Nah, pola pikir ini adalah pola pikir yang salah. Kita harus ngelihat ke diri kita, kurangnya apa sih? Misalnya kurang ganteng, ya udah dipermak mukanya biar ganteng. Ya kita
melakukan perawatan muka lah, kita olahraga, kita makan yang sehat, kemudian kita tunjukkan, ya namanya inner beauty lah, inner handsomeness lah, kecantikan dari dalam dan sebagainya itu ditunjukkan. Kita perbaikin fisik kita, perbaikin perilaku kita, sehingga apa? Sehingga kita juga standarnya ya juga meningkat. Baru dari situ orang-orang akan mulai melihat kita, melirik kita, mendekati kita. Nah dari situ kan baru kita punya pilihan, oh ini baik, ini enggak. Kita baru punya pilihan. Ketika kita meningkatkan kesiapan kita, kesempatan itu baru bisa muncul. Ya jadi kita jangan cuma mengharapkan, oh sudah ada garis jodoh nih di tangan kita nih. Umur 25 saya bakal dapat jodoh. Tapi dari sekarang sampai umur 25 kita malas-malesan. Kita ngerasa jodoh itu bakal datang sendiri. Kita malas-malesan, tidak meningkatkan diri. Ya saya yakin umur 25 jodohnya datang, ngeliat kita, terus nggak suka gitu ya, tidak tertarik, terus pergi juga jodoh kita. Ketika kesempatan itu datang, kitanya nggak siap. Nah itu masukan untuk kita semua ya. Jadi jangan takut sebenarnya tentang melewati masa emas. Asalkan kita bisa melihat saya ini masuk kategori yang mana. Yang pertama atau yang kedua. Ya. Nah, kira-kira ada nggak yang mau memberikan saran untuk orang-orang di sini? Silakan tulis di chat ya. Nah, sekarang supaya saya nggak kerasanya kayak ngomong sendiri, saya pengen tes dengan Yel lagi ya. Siap-siap ya, siap-siap di unmute. Saya pengen dengar suaranya. Masuk akal? Masuk akal. Masuk akal. Kurang semangat. Itu masuk akalnya lemes bener. Ya, itu masuk akal tapi masih bingung-bingung. Sekali lagi ya. Masuk akal? Masuk akal. Masuk akal. Lagi dong, yang lebih kenceng ya, lebih keras ya. Masuk akal? Masuk akal. Oke. Benar-benar habis ini kok Aris yang dapat ini ya. Ya tadi saya dengar suaranya kok Aris aja nih yang paling kenceng. Ya, yang lain kalau misalnya lagi sempat silakan memberikan respon ya. Seru juga lah ya kita respon-respon Yel seperti itu ya. Oke, berikutnya. Ini untuk orang-orang yang masih berada di masa emas, di umur-umurnya ya. Nah, sarannya yang untuk kita-kita ini adalah pertama, fokus meningkatkan diri kita, fokus meningkatkan koneksi kita. Ya, itu yang pertama. Tentu saja ya. Yang kedua adalah kita harus tahu bahwa kita ini menarik orang-orang dengan gelombang yang sama. Jadi kalau misal kita ini memancarkan gelombang yang positif, tentu orang-orang positif yang akan mendekati kita. Ya. Kalau misalnya kita memancarkan gelombang positif, terus kita orangnya lemah, kita jujur, kita baik, ya kita memperhatikan orang lain, orang-orang di sekitar kita yang gelombangnya negatif itu nanti akan mental sendiri, menjauh sendiri. Nah ini nanti teman-teman bisa perhatikan ya dalam kehidupan masing-masing ya. Sedangkan sebaliknya kalau misalnya kita orangnya males-malesan, suka ngosipin orang, orangnya toksik, ya itu akan cenderung menarik orang-orang yang sama. Kita suka gosip, kita akan narik orang-orang yang sama seneng gosip, seneng ngomongin orang. Kalau kita toksik, kita akan dekat dengan orang-orang yang toksik karena gelombangnya sama. Jadi kalau kita positif, kita pertahankan gelombang seperti itu, maka tentu orang-orang di sekitar kita, komunitas kita itu juga akan terdiri dari orang-orang yang positif. Ini kita akan lebih untuk jodoh kita, ya. Ketika jodoh itu datang, jangan disia-siakan. Maksudnya apa sih? Jodoh itu datang, itu kayak rasanya ada sengatan listrik. Rasanya itu kayak gitu. Ya, jadi makanya istilah kita bisa jatuh cinta pada pandangan pertama, itu sebenarnya kira-kira ada. Karena kita ketika benar-benar ditemukan dengan yang nanti jadi jodoh kita, itu benar-benar kayak ada zerknya begitu. Ya, nah itu yang saya rasakan. Dan saya perhatikan, kalau kita nggak jodoh sama seseorang, walaupun kita udah pacaran lama pun, walaupun kita kejar-kejar dia pun, nanti pada akhirnya akan lepas juga. Karena nggak ada kekuatan bonding itu tadi. Ya, jadi yang benar-benar jodoh itu nanti akan ada rasa bisa menilai diri kita sendiri. Ya, nah selama kita membuka hati kita dan terus merevisi diri ini, anak-anak muda, saya yakin tentang jodoh itu nggak perlu khawatir. Ya, jadi kuncinya hanyalah terus revisi diri dan membuka hati kita. Kalau misalnya ada yang mendekati kita, ya kita lihat apakah mungkin ini menjadi jodoh kita atau tidak. Ya, itulah yang dinamakan dengan membuka hati. Ya, saya sambil baca chat ya.
Nah, itu nanti ada pertanyaan akan saya jawab di ketika slide pertanyaan. Ya, nanti minta tolong ya yang pertanyaan-pertanyaan. Saya lanjut dulu. Nah, ini penting ya. Untuk yang mau cari pacar, yang mau cari pasangan. Nah, untuk perempuan, kalau mau mencari laki-laki, yang penting adalah memang sih nomor satu yang cukup penting adalah fisik ya, fisik atau rupanya. Yang penting rupanya itu enak dilihat, nyaman. Yang penting orangnya itu bisa menjaga diri, bisa membawakan dirinya. Kalau misalnya baik hati, cuman kita ngelihat fisiknya aja kita nggak suka, kemungkinan besar nggak bisa. Karena orang ini akan menemani kita sampai nanti berpuluh-puluh tahun kehidupan kita. Bayangin kita setiap kali ngeliat pasangan kita, terus kita kayak agak-agak mual dikit gitu kan, tentu nggak cocok ya. Jadi memang pasangan kita ini harus yang parasnya kita rasa, kayaknya boleh lah, cocok lah. Nah itu yang pertama. Kemudian yang paling penting adalah hatinya baik untuk laki-laki. Jadi hatinya itu nggak boleh, mohon maaf ya, saya langsung aja belak-belakan lah. Hatinya nggak boleh bejat, nggak boleh mesum, nggak boleh nggak benar. Pokoknya hatinya harus baik. Hatinya baik ya. Nakal dikit nggak apa-apa. Namanya juga laki-laki. Yang penting hatinya baik. Nah itu kita harus perhatikan. Kedua adalah pekerja keras. Ya, laki-laki yang benar-benar paling mengecewakan dari perempuan itu adalah laki-laki yang males, laki-laki yang nggak mau kerja. Ya itu benar-benar bikin perempuan itu ilfil namanya. Ya jadi kita memang sebagai seorang perempuan harus melihat apakah laki-laki kita ini mau kerja, pekerja keras, apakah dia giat. Nah itu karakter kedua yang paling penting. Ketiga adalah visioner. Kita harus melihat laki-laki kita ini punya ambisi nggak, punya visi misi ke depan nggak. Nah itu sangat-sangat penting. Bayangkan kalau kita menikah dengan seseorang puluhan tahun yang tidak punya visi akan masa depannya. Ya mau dibawa kemana rumah tangganya. Nah itu sangat penting. Berikutnya ya tentu ini bisa dites atau dilihat ketika sudah berpasangan, kira-kira dia hatinya setia atau tidak. Dan yang terakhir, ini tidak kalah penting ya, sangat-sangat penting untuk mencari laki-laki yang mau menerima masukan. Karena itu tadi, laki-laki itu adalah orang yang sangat maskulin, orang yang mengambil keputusan. Kalau dia merasa diri dia paling benar, tidak mau menerima masukan dari perempuannya, dari pasangannya, repot sudah. Pasti kehidupan dari perempuan itu akan sedikit sengsara lah. Kenapa? Karena ya nggak bisa ngasih masukan, nggak bisa dua arah sama pasangan laki-lakinya. Jadi kita harus mencari laki-laki yang kiranya bisa menerima masukan, ya menerima saran dari perempuannya. Oke ya, itu yang buat yang perempuan ya. Nah, sekarang kita untuk yang laki-laki. Nyari perempuan yang kayak gimana sih? Satu ya tentu cantik atau tidak itu subjektif masing-masing lah ya, cantik atau tidak. Nah, yang paling penting adalah satu juga adalah hatinya baik. Artinya apa? Artinya dia tidak aneh, ya, dia tidak menjahati orang lain. Itu hatinya harus yang baik. Perempuan yang polos lah, yang hatinya baik. Kedua, perasaan dan logikanya ya bisa diseimbangin dikit. Jangan sampai perempuannya itu perasaannya itu sangat mendominan, logikanya nggak jalan sama sekali. Repot kalau punya pasangan seperti ini. Ya, jadi paling tidak dia bisa menahan emosi dia. Anger management dia adalah sedikit. Jadi logikanya bisa seimbang, perasaannya seimbang. Nah ini baru bisa menjadi pasangan yang baik. Berikutnya adalah smart. Ya, jadi kita jangan mencari perempuan yang nggak mau belajar, nggak mau nambah, maunya santai-santai, maunya nyuci piring di rumah, maunya jadi ibu rumah tangga. Itu sama aja kayak kita nyari mbak, itu sama aja sebenarnya ya. Jadi kita pulang, udah dicuci piring, udah ada yang nyiapin makanan, nyiapin air panas, itu sama aja kayak kita sama mbak kita. Nah, sama aja. Kita kalau mau nyari harus yang smart. Kenapa? Yang mau belajar. Karena laki-laki ini butuh seseorang untuk menjadi sparing, teman sparing dia. Perempuan yang bisa ngingetin dia, perempuan yang bisa diajak diskusi, ya. Jadi laki-laki ini juga bisa maju lebih cepat. Ya makanya faktor smart ini sangat-sangat penting. Berikutnya, mengayomi sekitar, berusaha mengayomi orang tuanya, mengayomi anak-anaknya. Pokoknya sifatnya itu adalah keibuan dan mengayomi lah. Ya, jadi jangan sampai perempuan ini egois,
hanya mau mementingkan diri sendiri, orang di sekitarnya tidak dipedulikan. Ya, dan terakhir adalah mandiri. Ini juga penting ya, karena ketika nanti sudah berumah tangga, tentu kita membutuhkan seorang sosok perempuan yang kuat, yang bisa bantu kita, yang mandiri. Ya, yang ketika kita tidak bisa mengambil keputusan, dia bisa membantu kita mengambil keputusan, karena dia hidupnya mandiri. Oke? Ya, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Silakan yang mau tanya langsung aja. Ya, dari Andri Cowijaya ya, angkat tangan ya. Ya. Ya, silakan. Ya, ini saya mau nanya. Kan ada seseorang ini yang suka misalnya lihat zodiaknya gitu ya. Ya. Ini cocok sama ini cocok sama ini. Itu sebenarnya bahaya nggak baca-baca seperti itu untuk sebuah hubungan? Oke. Begitu saja pertanyaannya. Apa misalnya lihat Sio kan? Ya. Misalnya Sio ini nggak cocok dengan Sio ini cocok sama ini kan? Begitu ya. kan? Ya. Itu kalau terlalu milih-milih gitu, apakah berbahaya itu untuk apa? Dalam mencari pasangan? Ya, oke. Oke, baik. Makasih. Ya. Ya, oke. Untuk Sio ya, saya sendiri dan istri saya adalah Sionya Ciong ya sebenarnya ya. Saya Sio anjing dan istri saya itu Sio kambing. Kalau misalnya dilihat dari Feng Shui beda 3 tahun itu adalah Ciong. Ya, Ciong kecil. Tapi menurut saya sih sebenarnya kalau selama itu kita bisa menghadapi ya dari Ciong tersebut, ya, sorry ya saya mute dulu ya. Kalau kita bisa menghadapi Ciong tersebut itu sebenarnya bukan masalah. Kalau misalnya nih, yang dinamakan Ciong itu kan karena perbedaan sifat ya, perbedaan perilaku dan karakteristik yang sangat-sangat timpang, jadinya susah. Ngomong apapun rasanya nggak cocok. Nah itu namanya Ciong. Kalau misalnya kita sama-sama sudah siutau ya, sudah belajar merevisi diri, belajar toleransi dan sebagainya, menurut saya Ciong itu nggak ada. Ya, Ciong itu nggak ada. Jadi kalau misalnya kita memang udah ngincer, kita suka sama seseorang, dan ternyata itu ada Ciong, itu sebenarnya tidak menjadi sebuah masalah yang sangat signifikan. Karena ketika kita pacaran kan nanti dijajaki dulu ya, apakah kita bisa tahan, bisa saling mengimbangi atau tidak. Ya, karena kalau ngomong-ngomong Ciong, saya sama istri saya juga Ciong. Tetapi ternyata saya ngerasa sama istri saya itu sangat-sangat cocok sekali. Ya. Jadi selain sifatnya memang banyak yang beda, saya memperhatikan memang banyak yang beda, tapi itu justru membuat rumah tangganya semakin indah dan berwarna lah. Kira-kira seperti itu ya untuk Ciong ya. Nah, mungkin boleh dari yang lain kalau mau tanya langsung. Kalau nggak ada boleh dari Kokuifa ya, tolong sambil saya lihat, tolong dibacakan kok pertanyaannya. Iya, ini ada 3 pertanyaan, Bu. Ya. Selamat malam, ini dari Wilson. Selamat malam, mau beropini sedikit mengenai lebih memilih pasangan daripada orang tua. Padahal kalau tidak ada orang tua, tidak ada kita. Kenapa bisa dengan mudah lebih memilih pasangan? Karena menurut saya ini hal yang benar-benar sulit dijawab. Antara memprioritaskan orang tua atau pasangan. Dan apakah kelak kita ingin anak kita lebih memprioritaskan pasangannya dibanding orang tuanya? Sisi. Oke. Ya, saya sudah yakin ini pasti akan menjadi dilema ya untuk kita semua. Maksudnya gini loh. Kita sebagai warga Tionghoa ya, dan juga umat Ciutao tentu diajarkan untuk berbakti. Ya, jadi menurut saya memprioritaskan pasangan ketimbang orang tua itu bukan saya menganjurkan kita jangan berbakti. Yang penting pentingin pasangan, tidak. Ya. Cuman jangan sampai kita lebih memprioritaskan orang tua terus ketimbang pasangan. Kenapa? Karena itu tadi alasannya. Pasangan itu adalah orang yang nanti akan menemani kita. Bayangkan ya, orang yang nggak kenal nih, nggak kenal, ketemu tiba-tiba udah sama-sama dewasa, ketemu, dan menikah. Dia adalah orang yang akan menemani ketika kita down, ketika kita susah, ketika di titik kita terendah, ketika kita senang, sampai nanti kita ketika di masa senja kita, sampai ketika kita udah nggak ada, dia tetap di sebelah kita. Coba dibayangkan ya. Nah, jadi menurut saya nih, kalau memang kita mau berbakti dengan orang tua, lakukan bakti itu. Jangan disangkut pautkan dengan prioritas dengan pasangan.
Ya, jadi tentu saja bisa ya kita sambil memprioritaskan pasangan, kita sama-sama gimana sih caranya membalas budi orang tua. Gimana caranya kita menjamin orang tua kita itu sehat, kehidupannya sejahtera, hidupnya nggak susah, ya hidupnya nggak kita luntang-lantung atau misalnya ditaruh di panti jompo dan sebagainya. Asal kita sudah bisa menjamin kesejahteraan orang tua kita dan mertua kita, itu menurut saya itu adalah bakti. Sisanya dari itu, utamakan pasangan. Bayangin kalau misalnya kita lebih mengutamakan yang lain, orang tua atau anak dibanding pasangan. Ya kabur pasangan kita, siapa yang mau? Karena yang saya bilang itu tadi, pasangan kita meninggalkan segalanya, meninggalkan rumah dia, meninggalkan orang tua dia, meninggalkan kehidupan lama dia, dan dia masuk ke kita. Dia memberikan segalanya ke kita. Ya, dia membantu kita, dia mensupport kita, dia memberikan segalanya ke kita. Bayangkan kalau kita tidak memprioritaskan utamanya ke pasangan kita. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah imbal balik. Kalau mau dibilang dengan berbakti sama orang tua, itu adalah faktor yang lain menurut saya. Memang harus berbakti sama orang tua, tapi itu adalah faktor lain. Kalau ditanya lebih prioritas yang mana, tentu pasangan. Ini orang loh yang nemenin kita nih sampai kita nanti akhir hayat nanti. Nah, tentu itu nomor satu. Orang tua memang kita harus balas budinya ya, tapi itu adalah hal yang berbeda. Ya, kira-kira begitu. Itu adalah pola pikir saya. Ya, mungkin kalau ada yang menganggap kurang setuju, lebih mengutamakan orang tua dari pasangan, ya nggak apa-apa sebenarnya sih. Ya, kan saya cuma sharing sebenarnya pada malam hari ini. Sebenarnya nggak apa-apa. Itu adalah pola pikir. Lanjut, Kokoifa. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya dari Vita. Ko Vincent, ya. Katanya jodoh itu di tangan Tuhan. Kalau dipikir artinya semua manusia punya jodohnya masing-masing dong. Lalu mengapa ada orang yang belum punya pasangan meskipun sudah berusaha, sudah punya kaca besar di rumah, sudah mengejar di medan perang? Oke, ya itu pertanyaannya ya. Jadi maksudnya adalah, jodoh itu sudah diatur, masing-masing punya jodoh ya, masing-masing punya jodoh. Lalu mengapa bisa ada yang masih belum walaupun sudah berusaha? Yaitu tadi ya, kalau misalkan ada di kategori yang satu, ya di kategori yang satu, ketika jodohnya datang, dia ngeliat, ih jelek, nggak cantik, nggak ganteng, ditolak. Jodohnya udah sungguhan datang tuh, di umur itu datang jodohnya, terus kita ngerasa jelek nggak, kurang standar kita lah, terus kita tolak, ya sudah, itu artinya jodohnya juga kita putusin. Walaupun tiap orang ada jodoh loh ya. Jadi sama sih sebenarnya kayak siuto kita juga sama sebenarnya. Kita ada jodoh, ketemu dengan sepupu kita, ketemu dengan ajaran kita. Tapi kalau kita memutuskan enggak lah, nggak mau lah, saya nggak mau aktif lah, ya udah selesai jodohnya. Artinya jodoh di tangan siapa? Di tangan, setengah di tangan langit, setengah di tangan kita, gitu ya. Nah, terus pertanyaannya yang berikutnya adalah mengapa sudah berusaha, sudah punya kaca, sudah bla 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 lah ya, di medan perang terus nggak ada. Menurut saya yang seperti ini adalah kita berusaha dan merevisi diri kita itu di area yang salah. Menurut saya itu seperti itu. Kebanyakan orang itu tidak sadar, saya ini kurangnya di mana. Kenapa orang-orang nggak mau sama saya? Jadi dia hanya merevisi diri dia di bagian yang dia kira, kayaknya saya bisa revisi lah. Atau dia maunya revisi di situ saja. Seperti itu ya. Misalnya cowok terus belum punya jodoh nih. Terus dia ngerasa ya udahlah kan saya harus revisi diri kan. Wah, dia kejar bisnisnya, dia kejar karirnya dan sebagainya. Tapi dia begitu ngomong sama perempuan, ngomongnya gagap. Dia ngomong seperti itu sama perempuan. Ya tentu walaupun dia karirnya tinggi dan sebagainya, walaupun jodohnya udah didatengin, ketika jodohnya datang lihat, loh kok begini? Akhirnya nggak mau juga. Artinya apa? Artinya kaca kita itu kurang besar. Ya, artinya kita harus benar-benar mulai melihat diri kita, mulai nanya ke orang-orang sekitar kita. Kira-kira yang harus saya diperbaikin itu apanya sih? Kenapa saya bilang harus nanya orang lain? Karena orang lain lebih bisa melihat titik blind spot kita. Kita jeleknya di mana itu orang lain akan bisa ngomong secara pahit, ini loh jeleknya. Orang bisa kelihatan, kita nggak bisa kelihatan.
Karena itu blind spot. Kita nggak kelihatan dan kita nggak mau mengakui biasanya. Misalnya ya, misalnya saya anggap saya deh. Zaman dulu ketika masih SMA, kenapa bisa susah dapat? Misalnya, ternyata saya ini gayanya culun, misalnya lo ya, gayanya culun. Tentu saya sebagai seorang laki-laki, apa saya mau mengakui saya ini gayanya culun? Enggak. Saya revisi yang lain lagi. Saya pertambah teman dan sebagainya, tapi gaya saya tetap culun. Nah, jadi merevisi dan berusahanya ini di area yang kurang tepat menurut saya. Ya, kenapa itu bisa ada orang sudah berusaha, sudah ngejar, udah punya kaca, tapi tetap nggak punya. Karena merevisi di area yang salah. Maka sarannya adalah tanyalah orang-orang yang benar-benar deket dan kenal sama kita, tanya sih, kira-kira gua ini harus diperbaikin apanya sih? Nah, itu nanti akan lebih kelihatan ya, insight atau pengertian yang lebih mendalam. Berikutnya. Oke, selanjutnya. Wah, ada 4 pertanyaan lagi nih. Ya, oke, nggak apa-apa, rame ya. Rame banget. Ini ada pertanyaan dari Civebi nih. Koko, saya mau tanya dong. Sekarang lagi tren nih, Ko. Misalnya ada cowok ganteng, baik, keren, kaya, terus ceweknya mau apapun dikasih. Terus ternyata cowoknya ini pinjem duit ke ceweknya. Ceweknya yang udah jatuh cinta banget sama cowoknya, dikasih duit semuanya. Terus cowoknya kabur. Nah, itu gimana, Ko? Gimana kalau mau tahu cowok sama cewek itu benar-benar orang baik atau cuma terlihat baik? Ya, oke. Ya, ini udah jelas ya. Jelas, kalau misalnya cowok yang gentle, cowok yang baik, itu nggak mungkin mau merugikan perempuannya, apalagi soal finansial. Dan itu adalah jimatnya, seperti itu. Cowok yang gentle, mau dia sebokeh apapun ya, mau dia nggak punya duit, mau dompetnya kosong, dia akan lebih milih ngutang, minjem, pakai kartu kredit untuk bisa bayarin ceweknya. Itu salah satu contoh cowok yang baik. Kalau dia udah mulai matre, minjem nggak dibalikin, minta dibayarin dulu dan sebagainya, kita harus sudah mulai ada warning lah ya. Terutama karena cowok itu pride-nya adalah di situ, karir, uang, kedudukan. Kalau misalnya dia di situ aja udah mulai kelihatan tuh dia mau merugikan kita, itu bukan cowok kira-kira ya. Menurut saya itu bukan cowok, tidak bisa dibilang sebagai gentleman. Ya, jadi ketika sudah masuk ke momen itu, silakan dibicarakan. Kalau dia terus seperti itu, masalah duit dan sebagainya, merugikan perempuannya, ya siap-siap aja, tinggal diputusin aja. Simpel aja sebenarnya ya. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Lydia. Selamat malam, saya mau bertanya perihal mencari pasangan yang setia. Saat masa berpacaran, pasti setiap pasangan menunjukkan yang terbaik. Ketika sudah punya anak, muncullah godaan di mana salah satu pasangan digoda oleh pihak ketiga, sehingga membuat kacau balau, sampailah muncul perceraian. Bagaimana menghadapi masalah seperti ini? Apakah tetap berpisah atau tetap bertahan walaupun mendapat pasangan yang demikian? Oke, terima kasih ya pertanyaannya ya. Ini posisinya sudah menikah atau belum? Ya, kalau misalnya belum, masih pacaran, kan ini ditanya tuh gimana caranya. Kan kalau pacaran menunjukkan terbaik ya, gimana caranya supaya nanti ketika nikah itu dia nggak berubah, langsung nunjukin boroknya, ditunjukin semua. Nah, ini juga terjadi dengan saya dan istri saya ketika pacaran ya. Ketika pacaran kita itu kalau bisa dibilang berantem atau bertengkar itu sering banget. Itu kenapa? Untuk menunjukkan boroknya itu semua ditunjukin, dikeluarin semua. Ya, istri saya juga ketika pacaran itu dia sembahyang ya sama Mahadewa, dia bilang maksudnya kalau memang ini jodoh yang saya, tolong dilancarkan. Kalau memang bukan, tolong cepetan dipinggirin. Nah, itu adalah pola pikir yang benar. Sehingga ketika kita pacaran, masalahnya keluar semua. Dihantam dengan masalah. Ya, ketika pasangan pacaran ini dihantam masalah, kan jeleknya keluar. Egoisnya keluar, galaknya keluar, bapernya keluar, semuanya keluar. Ketika semua sudah diberantemin dan ketemu solusinya, akhirnya ketika kita udah tahu, ya saya ketika posisi menikah itu,
idealnya adalah kita harus sudah tahu bobroknya semua pasangan kita itu udah tahu. Jadi udah nggak kaget lah istilahnya. Kalau misalnya kita pacaran itu masih wah baik, masih so sweet dan sebagainya, itu menurut saya masih belum. Ya kita harus mulai lebih terbuka dan lebih mengenali kejelekannya, semuanya, masa lalunya, prinsipnya itu kita kenalin dulu. Karena ketika pacaran, itu kita masih ada jalan mundur, masih bisa putus. Ketika sudah menikah, menurut saya itu udah nggak ada jalan mundur. Belakangnya itu udah jurang, menurut saya ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kalau muncul masalah seperti ini, bertahan atau berpisah? Berpisah itu sebenarnya adalah pilihan tidak direkomendasikan lah ya. Karena udah capek loh ya, kita udah capek-capek menikah, udah manggil hakim, udah di depan dewa, udah bersumpah dan sebagainya, terus akhirnya pisah. Artinya jadi sudah tidak sakral lagi, tidak direkomendasikan. Cuman ya, untuk beberapa masalah seperti misal perselingkuhan, KDRT, pelecehan dan sebagainya ya, hal-hal yang menyalahi prinsip hidup kita, nah itu kita harus lihat. Kalau bisa diomongin, kita pakai orang ketiga, misal pakai psikiater atau psikolog atau bagaimana lah ya. Kalau bisa dihadapin, kita kasih tahu, kita bilang kita nggak suka dan sebagainya. Kalau dia bisa berubah, ya udah nggak apa-apa, lanjut sambil dilihat. Kalau dia ternyata begitu lagi, udah diomongin terus ternyata dia selingkuh lagi dengan pihak ketiga, ya menurut saya sih berpisah adalah jalan terbaik. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita di masa tua sama pasangan yang selingkuh sana-sini. Tentu kita nggak mau lah kehidupan seperti itu ya. Lebih baik memang kalau tidak bisa diomongin, tidak bisa berubah, berpisah itu adalah jalan yang paling baik. Ya, jadi saya bukan orang yang anti perceraian. Karena kalau memang ternyata sangat-sangat bobrok, tidak bisa diubah, tidak bisa diomongin, dan ternyata walaupun kita sudah mengubah diri kita sendiri, ternyata dia tetap seperti itu bobroknya, ya bagi saya berpisah adalah paling benar ya. Lebih baik mementingkan kesehatan psikologi kita sendiri, ya, kehidupan kita sendiri. Kira-kira begitu. Lanjut, Kokwifah. Oke, berikutnya ada pertanyaan ini tadi ini dari ya. Andri Wijaya. Sebenarnya berapa porsi prioritas untuk orang tua? Papa sudah nggak ada dan pasangan kita. Papa saya sudah meninggal dunia. Nah, apakah tetap saya harus memprioritaskan pasangan karena hanya saya yang bisa menemani mama? Oke, nanti ini akan saya bahas di slide saya ketika membahas pernikahan ya. Bagaimana kalau misalnya kita ini harus menemani orang tua kita. Ya, nanti akan saya jawab di situ ya. Lanjut aja, kok. Oke, selanjutnya ada dari Jessica Novia. Malam Ko Vincent, mau tanya, tadi disebutkan bahwa mencari jodoh ibarat berada di medan perang. Apakah hal tersebut juga berlaku bagi seorang wanita untuk mengejar cintanya? Apakah sah-sah saja seorang wanita menyatakan perasaan lebih dulu ke laki-laki yang disukai? Oke, sebenarnya kita di tradisi kita ya, tradisi patrilialisme lah ya, yang lebih mengedepankan laki-laki. Ketika kita melihat wanita yang menyatakan perasaan duluan, kita pasti akan langsung ngejudge. Ternyata wanita ini berani ya, jangan-jangan dia begitu sama ke semua laki-laki dan sebagainya. Walaupun saya rasa sebenarnya nggak begitu. Nah, untuk mengimbangi dari budaya kita ini, tentu sebagai seorang wanita, kalau kita suka ke laki-laki, ya jangan langsung kita datang, weh, gue suka lu, mau nggak pacaran? Jangan kayak gitu. Ya, nanti lakinya bisa mikir, waduh ini perempuannya berani banget. Ya, nanti itu akan merugikan kita sendiri. Gimana caranya kalau kita mengatakan perasaan ke laki-laki yang kita suka? Ya dengan sinyal-sinyal. Ya sinyalnya kasih aja dikit. Ya kita kasih dikit-dikit gitu loh. Kalau kayak mancing itu kita kasih umpannya dikit-dikit. Kalau misalnya ternyata dia bersambut, ya ternyata dia juga menyambut umpan kita, ya udah langsung aja diajak ngobrol terus berlanjut. Nah nanti akan bisa ke jenjang berikutnya. Ya jadi memang harus pinter-pinter juga ya untuk perempuan, nggak bisa langsung asal belak-belakan jeder. Mau nggak pacaran sama saya? Nggak bisa. Karena nanti laki-lakinya akan jadi takut. Ya, jadi takut. Oke, berikutnya. Ini mau di non-name ya.
Berikutnya mononim dia. Berikutnya ini ada Vita lagi nih tanya kok. Mau nanya lagi nih Ko Vincent, kita sering dengar istilah uang suami uang kita, uang saya ya uang saya. Gimana pendapat Ko Vincent? Oke, ini kembali ke keluarga masing-masing. Cuman kalau saya tidak setuju. Kenapa? Karena suami istri cari duitnya barengan. Tapi rekeningnya beda-beda. Terus pertanyaan saya, ngapain kita nikah kalau misalnya rekeningnya harus beda-beda? Maksud saya bukan rekeningnya beda-beda. Keterbukaan antar pasangan mengenai uang. Kalau saya sama istri saya, semuanya tahu. Ya, dari rekeningnya, jumlahnya, kartunya berapa banyak, kartu kreditnya itu semua tahu. Dengan begitu, saya dan istri saya bisa berkolaborasi. Kalau lagi nggak ada duit, ya kita sama-sama hemat-hemat. Kalau lagi ada, ya paling tinggal kita laki-laki gimana caranya Shopee Pay istri diisiin, di top up, ya. Shopee Pay letter diisiin. Jadi itu istri juga akan ngerasa seolah-olah ada pegangan pribadi lah, ya ditransferin seperti itu. Kalau saya sama istri, dan menurut saya sih idealnya seperti itu ya. Jadi nggak ada yang namanya uang suami sendiri, uang istri sendiri, terus kita saling rahasiaan gitu, rahasiaan jumlahnya berapa itu nggak bisa. Ya, menurut saya tidak pantas seperti itu. Berikutnya saya baca sendiri ya, Koko Iva ya, karena direct ke saya ini. Terus mau nanya gimana cara membuka hati kembali karena susah move on. Nah, ini juga salah satu hal ya. Dulu ketika saya putus dan susah move on ya memang sih sakit hati ya, tiba-tiba nangis-nangis. Tiba-tiba pengen dengar lagunya yang galau-galau ya. Kita pasti sebagai anak muda pernah merasakan seperti itu. Nah, cuman tips untuk bisa cepat move on sih sebenarnya adalah membuka relasi lebih luas lagi. Saya yakin ketika kita ini lagi susah move on, terus tiba-tiba ada, ini kan perempuan ya, tiba-tiba ada sosok pangeran yang datang masuk ke komunitas kita, terus gantengnya minta ampun, terus senyum ke kita. Saya jamin 50% susah move on kita itu udah hilang tiba-tiba. Karena apa? Karena fokus kita itu tiba-tiba terganti oleh hal yang lain. Nah, jadi itu kuncinya. Kalau kita fokus ke masa lalu terus, fokus ke mantan terus, ya pasti susah move on. Jadi harus di shift ya, atau diganti fokusnya itu ke hal-hal lain. Kita berteman, kita keluar, cari hobi baru, cari kesenangan baru, cari yang bisa menyenangkan emosi kita. Itu kita cari. Sambil pelan-pelan kita membuka hati demi yang lain. Tenang saja ya, kalau misalnya kita ngerasa saat ini sangat broken banget gitu ya, tenang aja, ketika nanti ada orang yang bisa mengisi kekosongan hati kita, orang yang bisa menyembuhkan hati kita yang sudah retak itu tadi, itu nanti akan cepat hilang. Ya, ternyata ketika ada orang lain, kita melihat bahwa, oh ternyata Sen ini lagi melindungi saya. Diputusin sama yang lama, dikasih yang lebih baik. Itu yang saya yakinin. Ya, yang berikutnya pasti akan lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kira-kira gitu. Oke, lanjut kok yang berikutnya. Oke, yang berikutnya ada dari Jenny. Ada 3 pertanyaan nih kok. Ya. Saya bacakan satu-satu ya mungkin ya. Ya, satu terus saya jawab, satu jawab gitu ya. Ya, oke. Sesyong Vincent mau tanya nih, jika yang sudah melewati Golden Age, apakah masih ada kesempatan untuk dapat jodoh? Ada. Udah jawabannya gitu aja, ada kok. Ya, ada. Berikutnya, solusi untuk pertanyaan yang tidak ada yang tertarik sama kita. Bagi yang single, gimana ya, Sesyong? Ya, itu tadi. Ya, kalau saya mau belak-belakan, biasanya banyak orang nggak tertarik karena kita itu karena penampilan kita. Udah, ini adalah jawaban paling belak-belakan. Biasanya loh ya. Begitu orang lihat, udah nggak srek, ya udah. Boro-boro mau kenal lebih dalam, mau ngobrol sama kita, nggak bisa. Jadi ya sarannya adalah pertama tentu fisik, ya fisik penampilan kita itu kita perbaikin, kita rombak. Yang kurangnya apa? Pasti bisa kok. Saya yakin tidak ada manusia di dunia pun satu ini yang parasnya jelek itu nggak ada. Kenapa? Karena ketika dia memancarkan bahwa oh saya ini pede, saya ini terus merevisi diri, memancarkan aura positif, itu nanti parasnya itu terlihat sama orang lain itu jadi menarik. Ya, muncul dari dalam itu akan jadi lebih menarik.
Kalau misalnya pola pikir kita adalah, aduh, saya ini udah lewat golden age ya, nggak ada yang mau, ternyata muka saya kurang menarik, penampilan saya culun dan sebagainya, itu akan kelihatan dari energinya ya, energinya energi culun yang keluar. Makin orang lebih tidak terima kita. Ya, jadi tadi sudah saya jawab ya solusinya ya. Kita benar-benar mengaca, lihat diri kita, tanya ke orang-orang terdekat, saya harus perbaikin apa, dan kita perbaikin. Benar-benar kita perbaikin. Perawatan muka, perawatan rambut, olahraga, makan sehat, tidur cukup. Nanti saya yakin bisa cakep pada waktunya. Ya, itu jawabannya. Berikutnya. Oke, berikutnya pertanyaan terakhir dari Jenny. Sering mendengar kata pepatah, single atau menikah ada suka dukanya. Jika bagi yang sudah melewati batas waktu menikah, ternyata dipaksa menikah karena keinginan orang tuanya, tapi setelah menikah hidupnya jadi susah. Bagaimana sudut pandang Sesyung Vincent mengenai masalah ini? Oke. Dinikahin karena dipaksa orang tua, kemudian jadi susah. Ya, ini menurut saya memang ya salah orang tuanya. Ya, kalau begini terus ternyata kan itu kehidupan dari anaknya. Kemudian dipaksa menikah terus ternyata nggak cocok sama sekali. Ya, diusahakan bagaimanapun ternyata nggak cocok sama sekali. Ya, menurut saya ini memang sudah takdirannya dari anak tersebut. Ya, sudah memang udah repot lah, kita mau jawabnya juga repot. Karena ini ada menyangkut dari orang tua. Maka bagi yang belum menikah, ya saran saya adalah menikah dengan keinginan kita sendiri. Jangan sampai pasangan kita itu dipilihin sama orang tua, kecuali kita ini adalah orang ya udah, saya sama si A juga boleh, sama B juga boleh, saya ini orang paling cincai. Ya, pasangan saya mau bentuknya bulat, kotak, panjang, lebar, terserah, nggak apa-apa, yang penting saya nikah. Kecuali kita punya pemikiran seperti itu, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau kita masih di luar dari itu, saran saya adalah menikahlah dengan pilihan kita sendiri. Kalau kita bukan menentang, maksudnya berlawanan dengan orang tua kita, ya ini adalah faktor lain lagi ya. Nanti itu bisa jangkauannya bisa panjang lagi. Ya, bagaimana caranya kita berbicara, meyakinkan orang tua kita sehingga orang tua kita itu ngerti kita itu maunya sama yang mana. Kita itu milih pasangannya seperti apa. Kira-kira gitu ya. Kalau sudah menikah dan ternyata dipilih orang tua dan susah, sama kok. Jawabannya sama. Pertama, coba diselesaikan berdua. Kalau diselesaikan berdua nggak bisa, coba cari orang ketiga, sudut pandang ketiga. Ya, entah itu dari senior kita, entah itu dari psikolog dan sebagainya. Kalau itu pun tetap tidak bisa menyembuhkan hubungan ini, ya sudah. Tinggal itu keputusan masing-masing. Mau bertahan hidup susah seperti itu selamanya atau ya sudah pisah saja. Ya kira-kira seperti itu. Berikutnya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Berlian. Selamat malam, Ko. Gimana sih cara PDKT yang sehat? Oke. Nggak ada sih sebenarnya tips atau trik PDKT yang sehat ya. Kalau kita, kan namanya medan perang. Medan perang itu istilahnya udah bacok-bacokan loh. Kan medan perang ya. Apakah ada yang sehat? Ya nggak ada sebenarnya sih. Asalkan kita tidak menyalahi aturan ya, kita tidak nggak sopan sama orang ya. Asalkan tidak melewati dari Cinghali Hefa itu sudah cukup lah. Ya, waktu saya dulu misal mengejar seseorang yang saya benar-benar suka, ya udah langsung aja maksudnya sikat aja terus gitu loh istilahnya ya. Jadi nggak ada istilahnya PDKT itu harus ada aturannya dan sebagainya, nggak ada lah. Oke, kira-kira begitu. Berikutnya. Berikutnya ada pertanyaan dari Novia. Malamku mau nanya bagaimana komunikasi yang tepat dengan pasangan ketika bertengkar. Oke, nanti saya akan bahas. Saya akan ajarin caranya bertengkar dengan pasangan nanti ya. Berikutnya. Berikutnya pertanyaan dari Eliana. Ko Vincent mau tanya apakah masih zamankah perjodohan itu? Tidak. Jawabannya tidak ya. Zaman sekarang ya kita harus memilih pasangan kita dengan baik. Kita sendiri yang pilih. Berikutnya. Berikutnya ada pertanyaan dari Agustian. Selamat malam semua. Nanya nih Sesyung Vincent, bahas soal pernikahan di aspek ekonomi rumah tangga. Apakah suami harus menafkahi penuh di semua aspek atau dari kedua belah pihak sama-sama mendukung ekonomi rumah tangga? Minta pandangannya Sesyung Vincent. Ya, kalau misalnya ekonominya ternyata baik ya, misalnya nih,
saya belak-belakan aja ya. Misalnya lakinya tajir lah, istilahnya lah. Kemudian menikah, ya udah ada tabungan, ada sebagainya, kerjaannya bagus, tercukupi, anak mau sekolah tercukupi. Menurut saya, istrinya tidak perlu harus sampai kerja juga. Istrinya fokus ngapain? Fokus benar-benar ngurusin rumah, ngurusin yang lain ya, misal ngurusin perguruan lah, ngurusin anak, ngurusin suaminya, istrinya belajar A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, itu fokusnya. Misalnya istrinya mau kerja juga, tapi untuk demi hobi dia, karena dia hobinya kerja, ya nggak apa-apa. Itu kalau misalnya ada uangnya, ada ekonominya baik. Masalahnya adalah kalau misalnya ekonominya nggak cukup. Ya, misalkan mau sekolah susah anaknya ya, rumah masih kontrakan dan sebagainya. Saya sangat mendukung kalau misalnya dua-duanya kerja. Dua-duanya kerja tetap harus memperhatikan bagaimana caranya supaya anak tidak ditelantarkan. Ya karena banyak sekali lah dari dulu contoh-contoh orang tua yang akhirnya laki dan perempuan semuanya kerja. Supaya ada double income ya, dengan begitu baru bisa cukup gitu. Di kehidupan yang sekarang tentu cukup sulit ya kalau misalnya hanya mengandalkan satu saja gitu kira-kira. Jadi nggak apa-apa kalau dua-duanya kerja. Itu ya, thank you. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Lydia. Bagaimana cara menghadapi jika mendapatkan orang tua yang ikut mencari pasangan untuk anaknya dengan menentukan bisa dibilang restu dari orang tua. Contoh di mana si A suka dengan si B, tetapi ortu tidak setuju, melainkan suka si C. Bagaimana? Ikut kata ortu atau ikut kata hati? Oke, kalau yang seperti ini sebenarnya harus dilihat dari orang tuanya nggak setuju karena apa. Karena mungkin kita bisa melihat satu hal, tapi orang tua juga bisa melihat hal yang tidak terlihat sama kita ya. Kenapa tidak setujunya itu? Kenapa? Tidak setujunya ya. Kalau misalkan Cheng-Li nggak setujunya ya, kita memang harus bisa melihat ini lebih dewasa lah. Kalau misalnya orang tuanya itu alasannya itu bisa membuat kita kalau menikah dengan orang ini hidup kita menjadi susah, ya tentu kita harus mau tidak mau menekan ego kita dan mengikuti. Karena itu Cheng-Li. Nah, cuman kalau misalnya alasannya adalah karena nggak srek sama keluarganya atau apalah misalnya alasan-alasan yang tidak yang tidak signifikan, menurut saya tetap mengikuti kata hati karena kata hati itu tidak bisa disalahkan lah ya. Tinggal nanti bagaimana caranya meyakinkan orang tua. Balik lagi ya, gimana caranya meyakinkan orang tua, membuat orang tua merasa tenang, merasa nyaman. Kira-kira seperti itu. Pada intinya tetap yang menentukan pasangan itu dari anaknya, bukan dari orang tuanya. Ya tinggal bagaimana kebijaksanaan anaknya. Dan banyak-banyak sembahyang sih. Saya bilang itu juga salah satu faktor yang penting ya. Karena nanti Sen itu akan membantu kita langsung dipisahin atau digabungin atau gimana itu adalah bantuan dari yang di atas. Itu juga salah satu faktor yang harus kita perhatikan. Oke, kira-kira gitu ya. Pertanyaannya sudah habis. Oke? Ya. Sip. Ya, kita lanjut ya. Ini udah mau jam 9, kita masih sepertiga perjalanan kita ya, jadi saking serunya. Nggak apa-apa, nanti langsung aja tanya. Kita mau sampai jam 11, jam 12, nggak apa-apa pada hari ini ya. Toh besok juga hari Minggu. Berikutnya kita masuk ke jenjang pacaran. Ya, siapa yang udah pacaran silakan tunjuk tangan di rumah masing-masing. Oke. Pertama ini kita harus memperhatikan sebenarnya pacaran itu ngapain sih? Ya, pacaran itu ngapain? Pacaran itu bukan cuma enak-enak doang ya. Jadi pacaran itu adalah memang menikmati masa muda. Masa kita berbunga-bunga lah, masa kita kasmaran, masa kita nangis-nangis, ketawa-tawa, itu terserah. Nikmatinlah masa-masa muda, masa pacaran. Secara bertanggung jawab. Ya, nanti akan saya bahas bertanggung jawab yang seperti apa. Yang kedua adalah pacaran itu mengenal dan belajar. Ya, nanti akan saya bahas satu-satu ya. Berikutnya adalah untuk membuka mata kita lebar-lebar. Dan menurut saya umur ideal untuk pacaran itu adalah SMA minimal. Karena kita paling tidak sudah ada barrier-nya lah, kita sudah ada moralitasnya lah ya. Di SMA itu kita sudah bisa memikirkan mana yang benar, mana yang salah. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Pertama, menikmati masa muda secara bertanggung jawab. Tanggung jawabnya kayak apa? Ketika kita pacaran dengan seseorang, tentu kita harus melihat bahwa pacaran ini tidak menjauhkan kita dengan keluarga. Ketika pacaran ya, dan juga tidak menjauhkan kita dengan Tau. Nah, ini
sangat-sangat penting. Saya juga dulu pernah punya mantan yang di luar dari Tao. Ketika pacaran dan saya mulai serius, pertama-tama yang saya lakukan adalah saya suruh dia Taoing atau masuk agama Tao. Karena dia nggak mau, akhirnya saya putusin. Sebenarnya sesimpel itu aja. Karena itu adalah prinsip ya. Nah jadi memang untuk muda-mudi kita, makanya ada acara-acara seperti ini ya, kumpul-kumpul di Taokuan, memang akan lebih gampang, lebih simpel kalau kita punya pasangan yang sama-sama Taoyu. Karena apa? Karena base-nya, akar pemikirannya itu sudah sama. Cuman kalau kita ternyata jodohnya, pacarannya ketemu sama yang di luar dari Tao, maka dia paling tidak harus sudah bersedia untuk Taoing masuk ke Tao. Kalau misalnya dia kekeh tidak mau, malah dia narik kita ke yang lain, ya menurut saya ya penting untuk saya, ya tidak bisa. Lebih baik saya pilih yang lain daripada saya pusing. Ya, kemudian yang kedua, bertanggung jawab dari moralitas, batasan, dan akal sehat. Ini tentu kita sudah tahu lah ya, pacaran, jangan sampai kita nanti bisa hamil di luar nikah, dan sebagainya. Jadi kita nggak boleh melewati dari moralitas kita, dari batasan kita, dan dari akal sehat kita. Tetap harus bertanggung jawab. Kalau misalnya yang perempuan, kita harus tahu gimana cara melindungi diri kita. Sehingga jangan sampai kita mau dirugikan oleh laki-laki. Untuk yang laki-laki, tentu kita harus bertanggung jawab sebagai gentleman. Jangan sampai kita merusak kehidupan anak orang ya, maksudnya perempuan lain. Seperti itu dari pacaran. Nah, itu maksudnya menikmati masa muda secara bertanggung jawab. Berikutnya adalah dari waktu dan perasaan. Ketika kita pacaran, jangan sampai kita misalnya saking bucinnya gitu ya, kita tidak bisa manage waktu, nanti sekolah kita terganggu ya, kegiatan kita terganggu, perasaan kita juga jadi mood swing setiap hari, jadi mengganggu kualitas hidup kita. Jangan sampai seperti itu. Ya, kita bisa mengaturlah waktu dan perasaan kita. Yang terakhir adalah hindari hubungan yang toksik. Contoh hubungan toksik itu apa sih? Misal hubungan pacaran, tapi udah saling mengancam. Misalnya udah main tangan, ya KDRT, ya bukan KDRT juga ya, kekerasan dalam pacaran ya. Nah, terus misalnya tiap detik harus ngabarin, kalau enggak dia bakal ancam, dia nggak suka dan sebagainya. Nah, itu adalah hubungan yang toksik. Ya, kalau bisa diselesaikan, jangan sampai kita mempunyai hubungan seperti itu. Oke. Nah, berikutnya, pacaran itu adalah belajar hidup berpasangan. Ini adalah simulasi sebelum kita benar-benar menikah. Ya, jadi ketika kita pacaran, nikmati aja, kita belajar kalah, belajar merevisi diri sendiri, belajar mengingatkan pasangan. Ya, jadi ngingetin pasangan pun juga ada pembelajarannya. Ya, kemudian belajar bertanggung jawab, belajar bertengkar dan menyamakan frekuensi. Itu tadi yang saya bilang. Ketika kita pacaran, kalau selalu so sweet terus, enak-enak terus ya, nggak pernah bertengkar, nggak pernah kelihatan bobroknya, itu justru kita malah harus hati-hati. Ketika sudah nikah, nih udah diikat ya, udah diikrar sumpah, ketika sudah menikah, nah baru ntar bobroknya keluar semua. Kita udah nggak ada jalan mundur lagi. Jadi nggak bisa kayak gitu. Ketika pacaran, belajar aja bertengkar, menyamakan frekuensi. Jadi ketika udah sama, kita bisa terima semua, kita maju ke jenjang pernikahan. Berikutnya adalah tentu pacaran itu kita mempersiapkan mental kita dan finansial kita ya, karena nanti nikah pasti akan butuh, ada biayanya, nanti kita tinggal di mana dan sebagainya. Nah, itu pacaran. Berikutnya, pacaran juga adalah membuka mata lebar-lebar. Itu tadi yang saya udah bilang ya. Ketika kita pacaran, buka selebar-lebarnya. Kita kenalin kekurangan dia apa, pola pandang dia, keluarga dia, masa lalu kita, masa lalu dia, prinsip hidup dia, semuanya kita kenalin. Sehingga ketika kita sudah kenal, kita bisa yakin. Ya, kita bisa yakin apakah kita ini dapat menerima orang ini, pacar kita ini, untuk menjadi pendamping kita seumur hidup. Untuk nemenin kita berpuluh-puluh tahun ke depan. Nah, ini ditentukan ketika kita pacaran. Ya, jadi pacaran itu bukan hanya tentang senang-senang, happy-happynya aja. Benar-benar memutuskan ya, memutuskan apakah ini orang cocok atau tidak sama kita. Ya, kita ngebut ya yang pacaran. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan lagi. Silakan. Oh, ini masih ada pertanyaan yang tadi sini, Bu. Ya.
Ini mungkin yang dimaksud, ini ada pertanyaan kalau alasannya karena marga yang sama gimana, Bu? Ini mungkin yang dimaksud dari Dijodohin. restu orang Yang tua dijodohin ya. Iya. Ya sama aja sebenarnya. Justru kalau marganya sama bukannya ngeri ya. Ntar dirunut-runut ternyata masih sepupu lagi jangan-jangan ya. Ya jadi pada intinya adalah mau marga sama atau enggak, memilih pasangan lebih baik adalah kita yang pilih sendiri. Sehingga ketika nanti nikah terus ternyata kita menyesal, kita nggak bisa nyalain siapa-siapa, kita nyalain diri kita sendiri. Kenapa kita mau sama orang ini? Kira-kira gitu ya. Jadi supaya lebih simpel aja. Jangan sampai pasangan hidup kita berpuluh-puluh tahun ke depan itu dipilihin sama orang lain. Ya, kira-kira gitu. Oke ya, kayaknya udah nggak ada yang nanya ya. Kalau yang mau nanya silakan diketik ya. Tentang pacaran. Ya, masuk akal semuanya? Masuk akal. Masuk akal. Nah, itu namanya respon yang tidak tepat, itu ngelek itu sinyalnya, yang ngelek, masuk akal gitu ya suaranya. Oke, saya pengen dengar dari semua ya, dari semua silakan di unmute ya, saya pengen dengar suaranya semuanya, yuk. Masuk akal? Masuk akal. Ya, oke. Oke, kita lanjut ya. Ya, sip. Kita lanjut. Masuk akal. Nah, sekarang udah makin seru ya, udah menggali makin dalam. Sekarang kita udah tiba-tiba aja mau nikah gitu ya, kehidupan menikah. Nah, kehidupan menikah saya kasih gambar, wah lagi dipropose ya. Banyak orang merasa kayak wah dipropose di Menara Eiffel di Paris. Ya bukan Paris Van Java ya, di Paris. Dipropose so sweet, pakai wine, pakai cincin dan sebagainya. Waduh, so sweet bener rasanya. Jadi dari sini kita menganggap bahwa aduh kehidupan pernikahan itu begitu indahnya sebenarnya ya. Ya sih menurut saya lebih cocok adalah kenapa sih ikutnya lagi ya dalam jenjang hidup kita. Gimana caranya supaya nggak kehidupan pernikahan kita itu misalnya tidak harmonis atau berantakan dan sebagainya ya. Saya akan memberikan dalam beberapa rule aja, dalam beberapa aturan ya. Pertama, sama seperti yang tadi. Ketika kita nikah, usahakan jangan hidup campur dengan orang lain dalam satu atap. Contoh misal sama orang tua, atau sama saudara, atau sama siapapun lah ya. Sama tante, sama om, jangan. Ya, lebih baik kita hidup berdua saja. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena gini, kita coba bayangkan ya. Untuk bisa menikah itu kita benar-benar harus bisa terbuka sama pasangan kita. Harus bisa benar-benar menunjukkan kelemahan kita, kekuatan kita, semuanya itu kita tunjukkan dan terbuka dengan pasangan kita. Bayangkan kalau misalnya kita tinggal sama orang lain, sama pasangan lain dalam satu rumah. Gimana caranya kalau kita lagi berantem, kita mau nangis-nangisan, mau teriak-teriakan itu gimana caranya? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Pasti kita akan nahan dong, karena ada orang lain. Nggak bisa. Mau berantem terbuka, mau teriak-teriakan pun nggak bisa. Ya, karena kita nahan ada orang lain. Saya sama istri saya juga begitu. Yang bikin hubungan saya dan istri saya itu kerasanya itu adalah sehat, ya dan baik itu adalah karena kita kalau misalnya berantem, ada masalah kita omongin. Dan kalau udah ngomong itu udah bisa kadang nangis-nangisan, kadang bisa teriak-teriakan, bisa bentak-bentakan dan sebagainya. Tapi setelah itu saya menjamin bahwa setelah bertengkar, akhirnya adalah saya minta maaf, istri saya minta maaf, kita berdua sama-sama berpelukan dan menyetujui sebuah solusi. Ya, jadi akhirnya walaupun kita berantem sehebat apapun, akhirnya adalah tetap bilang I love you juga. Nah, jadi untuk pasangan-pasangan di luar sana, nanti akan saya jelaskan lebih rinci ya, bertengkar yang baik itu bagaimana. Ya seperti itu ya. Jadi pada terakhirnya itu harus dengan baik. Solusinya yang disetujui oleh dua belah pihak. Nah, kalau misalnya ada pasangan lain, ada orang tua, ada mertua, dan sebagainya, yang terjadi apa? Ketika kita bertengkar, ada masalah, karena ada orang tua, kan kita nggak enak, diem-dieman. Jadilah perang dingin. Diem-dieman, masuk kamar juga ngomongnya pelan-pelan, nggak bisa kenceng-kenceng, dan sebagainya. Ya, misalnya nih, kalau kita lagi bertengkar, terus nanti ada intervensi, ada dipotong sama orang tua kita.
kenapa begini, kenapa begitu. Misalnya dipotong sama saudara kita, harusnya begini, begitu. Jadi terlalu banyak intervensi di luar dari hubungan suami istri. Dan tentu itu saya yakini adalah tidak sehat untuk pertumbuhan dari suami dan istri. Ya, jadi rule yang pertama adalah jangan hidup campur sama orang lain. Kalau misalnya kita mau menjaga orang tua kita, untuk case yang tadi, itu adalah lain cerita. Pertama ya, kita harus tanya pasangan kita, bersedia nggak untuk mengorbankan waktunya, mengorbankan waktu untuk berduaan itu, ya, mengorbankan tenaganya, pikirannya untuk tinggal di rumah orang tua dan ngurusin orang tuanya atau mertuanya. Kalau misalnya dua-duanya bersedia dan tidak masalah, maka rule ini tidak berlaku, nggak apa tinggal sama orang tua. Tetapi kalau misalnya pasangan kita ternyata merasa terganggu, ya ternyata misal orang tuanya ternyata selalu ngeresain pasangan itu terus, maka rule ini kembali bekerja. Gimana caranya kita mau berbakti sama orang tua? Saran saya adalah kita kontrak atau beli ya terserah ya, rumah di dekat rumah orang tua. Kemudian orang tua kan sudah tua, kita tinggal panggilkan seperti neni atau seperti yang bisa mengurus orang tua ya, suster untuk orang tua itu untuk mengurusi orang tua. Jadi dari mandinya, dari kencingnya, dari makannya dan sebagainya itu diurusin oleh orang lain. Kita sebagai anak dan menantu, nah mulai tentukan saja, misal tiap minggu datang berapa kali? 3 kali, 5 kali, dan sebagainya. Untuk apa sih? Yaitu untuk berbakti itu tadi. Kita temenin, kita ajak ngobrol, kita ajak jalan-jalan, dan sebagainya. Tapi setelah dari situ kita pulang, kita tidur, itu kembali berdua lagi sama istri kita, sama suami kita. Ya, jadi benar-benar menurut saya tidak sehat kalau kita tinggal satu atap itu dengan pasangan-pasangan lain dan dengan orang lain. Nggak bisa. Jangan-jangan karena begitu, bahkan kehidupan intimnya pun bisa terganggu. Coba bayangkan. Ya, makanya itu saya bilang, lebih penting mana sih keluarga inti kita? Atau ya, jadi itu harus akan yang saya beritahu itu dia, kita bahagia, orang tua kita tidak terlantar, orang tua kita masa tuanya terjamin, kita nemenin dia, kadang-kadang ajak ngobrol dia, ya kita tidak menelantarkan dia loh. Sudah bakti, menurut saya itu sudah cukup kita berbakti sebagai anak. Oke, nah itu yang pertama ya, rule jangan. Nah ini juga kembali lagi ya, karena budaya kita seperti itu. Ya jadi saya pernah lihat juga di Cungpo itu asli ya, di satu rumah apartemen kamarnya 3, di situ ada papa mamanya, ada anaknya sama istrinya, kemudian ada anaknya juga yang lain sama suaminya juga. Jadi ada 3 kepala keluarga di situ. Coba bisa dibayangkan ya, siapa yang masak, siapa yang makan duluan, siapa yang cari duit dan sebagainya. Itu semua campur aduk. Kalau semua udah campur aduk gitu, teori semua yang saya omongin tadi itu semua jadi omong kosong. Karena terlalu banyak intervensi dari luar. Nggak bisa. Ya, nggak mungkin bisa sehat lah hubungannya seperti itu. Karena kita butuh keterbukaan. Nah, berikutnya, ini saya mau bahas tentang kalau ketika kita menikah, ya kita harus paham bahwa kita ini membentuk sebuah sudut pandang baru. Sederhananya seperti ini aja, ya sederhananya gini. Ini laki-laki, ini perempuan, ya suami dan istri yang mau menikah, ya pasangan. Nah, kayak misalnya saya menikah umur 26 ya. Jadi saya ini punya kacamata. Selama 26 tahun hidup saya, itu ada ajaran orang tua, ada budaya saya, ada pendidikan saya, ada latar belakang saya, itu membentuk kacamata saya. Sehingga saya melihat segala hal apapun itu dari kacamata saya. Calon istri saya juga begitu. Selama 26 tahun juga ada ajaran sendiri, budaya sendiri, kebiasaan sendiri, sehingga ada kacamata dia sendiri. Ya, bayangkan. Yang satu senang panas, yang satu senang dingin. Ya, yang satu senang yang kenyal-kenyal, yang satu senang yang kriuk-kriuk misalnya ya. Jadi ini adalah benar-benar 2 spesies yang berbeda dengan kacamata yang sangat berbeda. Ya, kita lihat ilustrasinya. Yang laki-laki punya pandangan sendiri. Yang perempuan juga punya pandangan sendiri. Sangat-sangat berbeda. Saya dan istri saya juga menyadari hal itu. Dari cara makan, dari cara kita berbenah rumah, dari cara kita kerja, dari cara kita menghadapi masalah, itu semuanya berbeda. Ya, karena itu tadi pola pikir yang
terbentuk itu sudah berbeda. Nah, terus gimana dong? Jadi yang harus kita lakukan adalah kalau itu menjadi sebuah konflik itu kita harus melihat dari dua sudut pandang ini mana sih yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Ya, nggak boleh solusi atau sudut pandang yang baru ini hanya memenangkan satu pihak, yang lainnya ngalah, nggak bisa. Kalau yang satunya ngalah terus, mungkin memang sih hubungannya baik karena ada yang ngalah. Cuman yang ngalah ini saya yakin pasti akan istilahnya bakal mati duluan lah intinya. Karena apa? Karena makan dalam. Ngalah terus, akhirnya makan dalam. Itu juga sebuah hubungan yang menurut saya tidak sehat. Harus dua-duanya bisa terima, dua-duanya bisa enjoy. Nah, ini adalah membentuk sudut pandang yang baru. Ya. Kau enjoy tak? Nah, oke. Nah, ini juga sebuah teori yang penting ya. Ketika ada sebuah konflik yang terjadi antara suami istri, ya ada konflik nih misalnya, itu terjadi karena kesalahan dua belah pihak, bukan hanya satu belah pihak saja. Contoh misalnya laki-lakinya tergoda sama pihak ketiga, tergoda lah ya. Jadi dia udah mulai nyeleweng lah, udah mulai main-main dengan pihak ketiga. Memang kalau kita ngelihat dari sudut pandang orang ketiga, ini pasti lakinya nih yang bejat ini ya, lakinya yang nggak benar ini. Kita lihat pasti yang salah lakinya. Cuman kalau kita lihat lagi dari akar masalahnya, dari sumbernya, bisa jadi kesalahan laki-laki itu adalah 85%, 15%-nya itu adalah peran dari istrinya. Misalnya loh ya, ini adalah misalnya. Misalkan nih, suaminya ternyata laki-lakinya itu di rumah itu tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak bisa terpuaskan secara emosionalnya, secara psikologinya. Dia nggak dapat di rumah. Akhirnya, karena itu bertahan lama seperti itu terus, istrinya tidak memberikan, dia mendapatkan kenyamanan di luar. Ternyata ada yang bisa merhatiin dia pas di bagian itu, di luar. Langsunglah dia berbelok. Ya, walaupun memang selingkuh itu nggak benar gitu. Jadi, ini hanya semua adalah persentasenya aja. Kalau bisa itu terjadi, laki-lakinya itu salahnya mungkin lebih banyak, mungkin 90%. Tapi tetap ada 10% dari perempuannya. Itu yang saya yakinin. Mau 1%, mau 2%, tetap ada peran dari kedua belah pihak. Sarannya adalah, ya kita ketika membicarakan, ketika kita bertengkar, harus masing-masing mengakui salahnya masing-masing itu apa. Sedikit, walaupun cuma 1%, tapi tetap ada salahnya, tetap harus diakui dan diperbaiki. Ya, nah itu salah satu tipsnya. Nah berikut yang ketiga, mengakses sifat maskulin dan feminin. Itu yang saya tadi bahas ya. Jadi sebenarnya laki-laki itu bisa belajar untuk jadi feminin, bisa mengakses sifat feminin. Begitu juga dengan perempuan, bisa mengakses sifat maskulin. Ya, nah ini kita harus belajar. Tentu sangat penting maskulin dan feminin. Ya, nah ini untuk ibu-ibu. Ya, ibu-ibu mana suaranya? Saya pengen dengar dulu suara ibu-ibu. Masuk akal ibu-ibu? Masuk akal. Nah, sip, ibu-ibu ya. Ini slide untuk ibu-ibu yang sudah menikah tentunya ya. Ini adalah yang dibutuhkan oleh si maskulin atau bisa jadi maksudnya suami kita ya. Yang dibutuhkan oleh pria maskulin itu adalah satu, pujian. Pujian untuk apa sih? Misalkan dia sudah bekerja keras. Ya, laki-laki itu butuh untuk diakui lah, dipuji. Wah, hebat ya. Kan namanya laki-laki, pride-nya itu sangat tinggi. Jadi yang dia butuhkan sebenarnya itu pujian. Kurangilah yang namanya kritikan. Terus gimana dong caranya mengkritik suami kita? Ya, jadi ada caranya. Kalau perempuan sama teman perempuan yang lain mungkin bisa langsung kritik ya, wah kamu itu harusnya gini. Nah, perempuan bisa terima. Cuman kalau misalnya laki-laki dibegitukan, misal bilang ke suaminya, wah papa kamu itu harusnya gini, kamu kurangnya gini. Nah, itu dianggap dianggap oleh laki-laki maskulin itu adalah sebuah merendahkan dia. Pride-nya itu kena. Jadi gimana caranya? Nah, ini istri saya juga sudah melakukan ya. Saya kan juga mempelajari. Jadi istri saya kalau misalnya mau mengingatkan saya nih akan suatu hal ya, dia mau mengingatkan, awalnya dia puji dulu. Dia bilang, kamu hebat sudah bisa begini, begitu. Ya, kamu hebat sudah bisa mau berubah dan sebagainya. Setelah saya sudah membuka pikiran saya tuh, saya udah nggak defensif kan, wah saya dipuji dong, hati saya seneng kan, baru setelah itu pelan-pelan dimasukin. Tapi lebih baik, apakah bukan lebih baik seperti ini? Terus dia beritahu alasannya. Karena nanti ketika dilihat orang banyak, ketika di masyarakat luas,
kamu lebih baik mungkin begini. Gimana menurut kamu? Ya, jadi itu dikemas dengan begitu baik sehingga seorang laki-laki itu nggak merasa kalau dia itu lagi dikritik. Nah, itu baru adalah ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang pinter, harus bisa seperti itu. Ya, nah, itu semua adalah ada seninya. Ya, jadi ini nggak ada yang ngajarin sebenarnya. Ini adalah pengalaman yang kita jalankan sendiri sehingga bisa keluar teori-teori seperti ini. Ya, kedua, yang dibutuhkan oleh bapak-bapak itu adalah dikagumi sebenarnya. Ya, walaupun dia misalnya pulang kerja capek, ya misalnya belum bisa dapat banyak duit, tapi dia itu pingin ketika pulang ada sosok wanita yang mengagumi diri dia, sehingga dia ini adalah seperti sosok pahlawan di rumah itu, kepala rumah tangganya. Nah, itu kita harus sebagai ibu-ibu harus bisa sedikit-sedikit memberikan itu, mengagumi, admire ya suaminya. Nah, kita mengurangi menutup hati. Kayak gimana sih menutup hati itu? Maksudnya kayak gini, misalkan ya istri nih, ibu-ibu, misalnya kalau misalnya tersinggung sama suaminya, ibu-ibu akan cenderung lebih menutup diri dia. Ditanya kenapa, dia jawab nggak apa-apa. Ya, terus suaminya bilang ya udah kamu jangan lupa makan ya, nanti aku pulang bawain makanan ya. Dia bilang ya udah gitu, ya udahnya bukan ya udah lagi YWD gitu titik. Nah, ini adalah salah satu contoh menutup hati, menutup diri. Ya, saking dinginnya sampai ketika pulang-pulang suami istri itu ya udah istrinya nonton sendiri, suaminya ngapain sendiri, itu ada dunianya sendiri-sendiri. Nah, ketika suami dibeginikan, itu benar-benar sebuah hal yang sangat menjatuhkan dia. Jadi ketika perempuannya itu nggak ngomong secara belak-belakan, suaminya itu akan bingung. Ya, karena kita para laki-laki, para bapak-bapak ini bukan dukun pekerjaannya. Jadi kita nggak bisa nebak itu kenapa gitu. Dia tiba-tiba diem kenapa. Ketika perempuan memutuskan untuk menutup hati dia, laki-laki itu akan sangat terluka di situ. Ya, jadi untuk bisa komunikasi yang lebih baik, perempuan harus bisa belajar ngomong belak-belakan. Nih loh, gue nggak sukanya ini, gue pengennya ini. Gitu. Jadi laki-lakinya akan lebih ngerti. Oh begitu. Ya, itu yang kedua. Ketiga, laki-laki harus ada sedikit kebebasan. Maksud saya bukan kebebasan main di luar ya ngapain gitu, enggak, bukan seperti itu ya. Laki-laki tetap harus mau dianggap sebagai kepala rumah tangga. Nah, jadi kebebasan itu adalah walaupun perempuannya ini membantu, menasehati, mengingatkan, tapi tetap putusan kalau bisa laki-lakinya itu merasa dia punya kebebasan untuk mengambil, karena itu adalah pride dari seorang laki-laki. Ya, jadi mengurangilah untuk mencoba ngontrol laki-laki itu, nggak bisa. Ya, ini juga ada sebuah. Terus gimana dong caranya kalau misalnya laki-laki kita nggak benar ya? Gimana cara kita ngubahnya? Nah, ini ada sebuah filosofinya ya. Jadi ini juga pernah dibawakan, dicangtau oleh Chang Beneran kalau nggak salah ya. Jadi perempuan yang pinter itu caranya untuk mengubah laki-lakinya atau menasihati laki-lakinya itu seperti melilitkan tali. Melilitkan talinya itu pelan satu, besoknya satu. Ya, udah kelilit udah banyak, ntar kadang-kadang dipuji, ntar kadang-kadang diakuin kerjaannya ya, satu, dah dikasih nasihat dikit-dikit, dililit dikit-dikit. Jadi laki-lakinya tuh nggak kerasa kalau dia tuh lagi diikat, lagi dikontrol, itu nggak kerasa. Tahu-tahu dililit dia udah cuman nurut aja gitu sama istrinya. Bukan nurut sama istri ya, lebih tepatnya lebih sinkron sama istrinya karena sudah ada lilitan sedikit-sedikit itu tadi. Nah, itu adalah perempuan yang hebat, perempuan yang pintar. Ya, mengarahkan lakinya ini untuk ke jalan yang lebih benar, bukan ke jalan yang lebih salah ya. Tapi kita nggak bisa langsung kayak ngontrol, oh, kamu itu harusnya gini. Nggak bisa. Karena laki-laki itu nggak bisa dibegitukan. Ya, ini untuk mengisi curahan hati para ibu-ibu di luar sana ya. Nah, sebuah kalimat ya. Jadi seorang perempuan yang hebat ya, dia itu dapat menaklukkan laki-laki manapun, ya bukan laki-laki manapun lah ya, suaminya dia dengan membuatnya merasa seperti pahlawan di rumah. Udah cukup gini aja. Kalau laki-laki itu merasa dia berguna, merasa dia bisa mengambil keputusan, merasa dia dikagumin di rumah, dijamin lengket sama istrinya. Dijamin itu dompet ShopeePay pasti akan penuh terus. Nah, itu kata kuncinya. Ya, coba kita renungkan masing-masing gimana caranya kita membuat laki-laki itu rasanya punya pride di rumah. Oke. Nah, sekarang
untuk Pak Bapak ini ya. Saya pengen dengar suaranya dulu, Bapak-Bapak. Siap-siap ya, Bapak-Bapak. Saya pengen dengar suaranya. Masuk akal, Bapak-Bapak? Masuk akal. Ya, Bapaknya cuma 2. Ya, benar. Berarti Bapak-Bapak ya, cuma 2. Masuk akal. Nah, Masuk akal. Oke, buat Bapak-Bapak ya. Nah, itu tadi masukan untuk perempuan. Sekarang masukan untuk kita-kita nih. Si Pak Bapak yang tidak peka dan pelupa dan sebagainya ya. Yang dibutuhkan oleh si feminin atau istri kita, 1, perhatian. Saya tulis 7 strip 24 itu artinya apa? Artinya perhatian all the time. 7 hari 24 jam. Nah, itu memang kebutuhan dari perempuan. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini. Perempuan itu benar-benar banyak membutuhkan perhatian dari pasangan dia. Ketika perempuan memutuskan untuk mencintai seseorang, dia biasanya nggak peduli sama yang lain lagi. Sehingga ketika orang yang dicintai ini ternyata nggak ngasih dia perhatian yang cukup, dia akan merasa kecewa. Ya, itu kita harus ingat-ingat ya, Bapak-Bapak. Nah, jadi perhatian 7/24 ini maksudnya adalah perhatiannya itu cukup banyak, harus bisa kita curahkan. Nih, saya kasih contoh, misal gini. Kan kita ini Bapak-Bapak pasti mikirinnya duit ya, mikirin kerjaan ya. Jadi kadang itu kita bisa mengkerut gitu, kita lagi mikirin fokus, lagi kerja dan sebagainya. Boro-boro mau mikirin istri ya, kita udah lagi fokus kerja. Nah, terus istri kita itu bisa tiba-tiba gangguin kita, manggilin kita gitu ya, toel-toel kita dan sebagainya. Nah, itu adalah sinyal dari istri kita untuk ini loh, berikan perhatian kepada saya. Sudah waktunya. Kalau laki-laki yang nggak peka, begitu digituin, dia pasti akan marah. Ngapain sih ganggu-ganggu? Nah, itu adalah bapak-bapak yang tidak peka. Ya, jadi saran saya untuk bisa belajar feminin, kita harus melihat bahwa, oh, ketika istri sudah mulai cari perhatian, sudah mulai ngajak-ngajak, ngomong gitu ya, itu adalah ketika kita sudah harus memberikan dia perhatian. Nah, terus kalau misalnya nih, memang benar-benar kita lagi nggak bisa ngasih dia perhatian, kita harus ngomong. Kita harus ngomong, aduh maaf ya, saya lagi banyak pikiran. Ya, jadi ya udah kita kerja, ya istrinya, kalau biasa saya sama istri saya ya udah saya ajak aja di sebelah saya. Saya mikir saya kerja, tapi saya tetap dekat sama istri saya. Ya, istri saya itu sambil saya lus-lus gitu, karena membutuhkan perhatian. Itu adalah salah satu contoh kita mempelajari, oh ternyata pola pikir feminin itu seperti itu. Sederhana aja sebenarnya, ya perhatian. Jadi jangan sampai kita jadinya kelihatannya kayaknya acuh. Ya, ketika istrinya itu mau diperhatiin, kita nggak ngerti, kita fokus sama kerjaan kita, rumah tangga, kita jadinya nggak merhatiin dia, malah kita marahin dia. Itu benar-benar mengecewakan sekali. Nggak boleh kita sebagai laki-laki seperti itu. Kita harus belajar. Ya, perhatian sangat-sangat berharga untuk istri. Perhatian. Kedua, penghargaan ya, atau menghargai. Ini contohnya begini, misalnya istri udah capek masak di rumah. Kita sebagai laki-laki, walaupun istrinya nggak ngomong, tapi dia itu benar-benar mengharapkan bahwa, aduh, kita bisa ngomong masakannya enak, terima kasih istriku sudah masak dan sebagainya, kita peluk, kita cium dan sebagainya. Itu adalah yang benar-benar sangat berharga dan sangat penting bagi seorang wanita, bagi seorang feminin. Bapak-bapak yang pikirannya kerjaan, duit dan sebagainya itu biasanya nggak kepikiran sampai ke sini. Ya, memang ini nggak diajarin di mana-mana. Ini suatu hal yang kita harus belajar. Belajar gimana caranya saya ini sedikit ngerti lah feminin. Ya, jadi kita coba hargai. Contoh lagi, misal penghargaan ya. Misal gini, istri kita misal ganti gaya rambut. Nah, misal ganti belahan, ganti gaya rambut, kemudian pakai jepitan atau pakai kunciran itu ganti. Kalau bapak-bapak banget itu udah pasti nggak diperhatiin. Ya udah, ayo berangkat, selesai. Ini itu nggak diperhatiin. Coba kita terapkan ya, bapak-bapak di rumah. Kalau misalnya ada hal seperti itu, kita cobalah, kita berikan penghargaan. Kamu lagi pakai gaya rambut baru ya, bagus ya, apa dan sebagainya. Lucu ya, ternyata ya, jepitannya dan sebagainya. Ini memang kelihatannya sepele, cuman ini sangat-sangat penting bagi seorang perempuan. Kalau kita nggak pernah melihat dunia dia, nggak pernah melihat perubahan pada dia, perilaku dia itu, ya ini, nomor 2 ini, kita menjadi laki-laki yang benar-benar nggak peka. Ya, dan kalau lakinya nggak peka, ya udah pasti rumah tangganya nggak mungkin bisa hangat. Nah, itu ya, untuk bapak-bapak. Yang terakhir, kehadiran. Artinya apa? Present. Artinya kita benar-benar, kalau lagi ngomong sama istri, kita di situ. Kebanyakan kan enggak. Ya, ketika kita lagi sama istri nih, judulnya aja berdua gitu kan.
Terus istrinya ngomong panjang lebar, kita ya kita ngangguk gitu kan. Tapi otak kita tuh lagi mikirin apa gitu, mikirin yang lain. Perempuan bisa ngerasain itu, dia nggak hadir, badannya doang di situ, pikiran dan hatinya itu enggak. Nah jadi harus kita kalau memang menyempatkan waktu untuk istri, ya sudah hadir di situ, full dengerin dia lagi ngoceh tentang apa, tentang dunia dia, tentang cewek, tentang dandan, tentang baju, kita dengerin, kita pelajarin, kita coba ngerti dunia dia. Nah ini tantangan ya buat bapak-bapak ya. Dan kita harus mengurangi ini perasaan tidak aman. Yaitu tadi, ketika perempuan nggak diperhatiin, nggak didengerin, lakinya tidak hadir di situ, akan ada perasaan nggak aman. Terus saya ini meninggalkan keluarga saya demi apa? Sekarang saya ini harus bersandar di mana? Saya harus percaya sama siapa? Saya harus nunjukin kerapuhan saya itu sama siapa? Nah, jadi ketika laki-laki ini benar-benar hadir dan bisa mengayomi istri itu, mengerti, akan ada muncul perasaan aman. Perasaan bahwa istri itu bisa cerita apapun dan lakinya itu akan dengerin dan berusaha ngertiin dia. Ya, itu bedanya bapak-bapak sama ibu-ibu. Nah, untuk kalimat quotes-nya adalah seperti ini. Seorang laki-laki itu dapat menyentuh hati perempuan dengan dua hal ya, memperhatikan dia dan terhubung dengan dunia dia. Jadi kita itu jangan sampai terlalu maco gitu lah, terlalu maskulin, ngomongnya duit, ngomonginnya bisnis, ngomongnya mobil, jangan kayak gitu. Sekali-sekali belajarlah ngomongin baju, ngomongin jalan-jalan, ngomongin jepitan dia, nggak apa-apa. Itu adalah belajar untuk terhubung dengan dunia dia. Ketika kita bisa terhubung dengan dunia dia, perempuan itu akan memberikan segalanya untuk kamu. Perempuan itu akan benar-benar mensupport kamu hingga kamu bisa jadi orang hebat, jadi orang besar. Kira-kira gitu ya, masuk akal semuanya? Masuk akal. Oke, ini rule terakhir. Masuk akal. Rule terakhir ya, sudah 9:30, saya agak ngebut dikit. Rule terakhir, ini adalah deep and difficult conversation. Susah bahasa Indonesianya itu adalah percakapan yang dalam dan pahit. Kita harus bisa bercakap-cakap seperti itu. Ya, jadi ini juga tadi yang seperti saya bilang, saya mau ngajarin caranya kita berantem. Jadi ketika misalnya kita berantem, ya biasanya kalau berantem itu adalah perempuannya minta apa, laki-lakinya nggak peka, kemudian perempuannya ngambek, terus laki-lakinya ngerasa kok lu ngambek, terus akhirnya berantem. Biasanya adalah seperti itu ya. Nggak ada yang mulai duluan lah, itu semua saling bersangkut paut sehingga terjadi pertengkaran seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah pertama, harus duduk bareng. Baik dari perempuan dan laki-lakinya itu harus duduk bareng, berdua, kemudian mulai ngomong. Nah, ngomong itu jangan hanya kulitnya aja, kok lu nggak merhatiin gue, jangan seperti itu. Harus mulai bisa menggali lebih dalam, sebenarnya masalahnya apa sih? Ya, dari perempuan itu nggak sukanya apa, dari laki itu nggak sukanya apa, itu semua harus diomongin. Kemudian, barulah ngomongin, terus kita jadinya gimana? Solusinya apa dan yang harus diperbaikin di kedua belah pihak itu apa? Ya, itu adalah cara berantem yang benar. Jadi ketika awal duduk berdua itu kita mau adu istilahnya ya, adu debat kusir lah, kita mau begini-begini, kita keluarin semua unek-unek kita, itu nggak apa-apa. Setelah udah unek-unek semua keluar, baru kita tanya masing-masing. Nah, terus saya mau memperbaiki diri saya. Saya mau mengakui kesalahan saya. Saya mau kita hubungannya lebih baik, lebih kenal lagi. Gimana caranya? Itu baru berdua diomongin. Kalau kita bisa terbiasa berantem seperti itu, saya yakin hubungannya akan sangat hangat dan harmonis, terbuka sekali. Ya, jangan sampai kita ini kalau setiap kali ada masalah nggak diomongin, jadi cuman diem-dieman, perang dingin. Nanti suatu saat itu akan jadi bom waktu buat kita semua. Ya, gini kita harus perhatikan, sangat penting. Berantem itu sangat penting dan sangat sehat untuk hubungan. Asal kita tahu caranya. Kalau ada masalah kita diem, ya udah, masukkan, disimpan. Kita kira kita bisa tahan, kita bisa legowo, kita let it go. Kita kira bisa begitu. Cuman itu tuh nyangkut di alam bawah sadar kita. Baik laki-laki ataupun perempuan. Ntar berikutnya ada masalah lagi, disimpan lagi, nggak diomongin. Nyangkut lagi di alam bawah sadar. Ntar berikutnya ada masalah gede dikit, langsung pecah, jeger, langsung pecah, mau pisah, dan sebagainya. Nah, itu yang biasanya terjadi di pasangan kita. Sampai sekarang, sampai detik ini, saya dan istri saya yang menikah sudah 2 tahun itu
makin berkurang berantemnya, tapi tetap rutin kadang-kadang itu sebulan ada sekali berantem. Bayangin, tiap bulan pasti ada berantemnya. Dan saya merasa setiap habis berantem, makin dekat, makin kenal. Ketika berantem, ya udah saya tunjukin emang saya lemahnya di sini. Kurang saya di sini, kejelekan saya di sini. Istri saya juga begitu. Tunjukin semua kelemahannya, tunjukin. Dari situ kita bisa benar-benar menerima, ya udah yuk sekarang kita mau perbaikin arahnya bagaimana. Jadi habis berantem itu kita lebih dekat lagi. Ya nanti udah agak lama kan, udah mulai nggak peka lagi tuh. Yang cowoknya nggak peka, ceweknya mulai baperan dan sebagainya. Ntar kena masalah, berantem, ngomongin, dekat lagi. Jadi seperti itu ya gelombangnya ya. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat. Tapi setiap habis berantem itu pasti akan lebih dekat, lebih ngerti pasangan kita. Ya lebih ngerti maunya dia itu apa, jeleknya itu apa. Dan yang paling penting adalah lebih ngerti kita ini kurangnya sebenarnya apa sih. Ya begitu. Jadi sarannya adalah jangan malu untuk bisa melakukan percakapan yang pahit dan dalam. Percakapan pahit itu apa sih? Percakapan pahit itu adalah fakta kita itu jeleknya di mana. Itu pahit. Kita nggak mau dengar, karena itu kejelekan kita sendiri. Ya kita harus membiasakan diri melakukan percakapan seperti itu. Ayo, kamu sebutin nggak sukanya apa, saya jeleknya apa. Selama dia menyebutkan kejelekan kita nggak boleh potong. Kita harus dengar, kita coba memposisikan sebagai dia. Kalau kita laki-laki memposisikan sebagai feminin itu gimana? Oh ternyata saya ini jeleknya di sini. Nggak peka dan cuek dan acuh dan sebagainya. Ya itu adalah aturannya. Jadi kita tidak boleh takut untuk menghadapi kenyataan ya dari percakapan yang pahit dan dalam ini. Ya kira-kira segitu aja dari slide saya. Mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan ya untuk menutup share kali ini.